Bab 3126 Labu, Subscribe Penatua. Roh matahari intinya menakutkan dan panas. Hansen melihat bahwa pohon anggur tua yang menakutkan telah melingkari dirinya di sekitar inti. Itu menciptakan objek seperti bola raksasa yang menggantikan cangkang inti. Banyak tanaman merambat keluar dari bola tanaman itu. Seperti legiun naga, mereka mendatangi Hansen. Mereka membuat Hansen mempercepat gerakannya agar tidak dipukul. Hansen menggunakan mata Raja Merak secara maksimal. Dia melihat melalui tanaman merambat dan melihat sekilas apa yang mungkin ada di dalamnya. Cairan bersuhu tinggi di dalamnya telah memutih. Mereka lebih seperti kristal. Di dalam cairan itu, Hansen melihat ikan aneh yang tampaknya sedang tidur. Ikan itu tampak putih. Itu terlihat seperti nyata, tetapi juga terlihat seperti tidak nyata. Dari luar, ikan itu tampak seperti belut, tetapi tubuhnya lebih panjang dari 3.000 kaki. Itu di dalam bidang tanaman merambat. Kekuatan hidupnya aktif. Sepertinya itu diambang bangun. Hansen merasakan kekuatan api yang sangat menakutkan muncul dari tubuh ikan tersebut. Dalam kehadiran roh dewa, itu tanpa diragukan lagi adalah darah pulsa roh dewa yang telah lahir di dalam pulsa tanah yang menakutkan. Hansen ingin bergegas ke sana, tetapi dia melihat bola anggur itu memiliki lebih dari sekadar ikan putih. Sebuah labu tergantung di antara tanaman merambat dan di atas kepala ikan. Labu itu kira-kira setengah ukuran orang rata-rata. Itu seputih salju seperti kristal. Itu tergantung tepat di atas kepala ikan. Itu tampak seperti liontin labu kecil. Ketika Hansen melihat lebih dekat, dia dilanda gelombang bahaya yang tertunda. Dia merasa seolah-olah labu itu jauh lebih mengintimidasi daripada darah roh dewa, ikan nipis. Apa yang menurut Hansen bahkan lebih aneh, adalah bahwa labu, yang tidak memiliki mata, tampak sedang menatapnya. Itu pasti membuatnya aneh. Hansen terus menghindari serangan tanaman merambat sambil memeriksa apa yang bisa dia lihat. Di dalam pohon anggur raksasa dan tua adalah labu itu. Labu itu sepertinya menyerap kekuatan ikan darah pulsa roh dewa. Sebuah cahaya keluar dari tempat labu menyentuh kepala ikan dan meleleh menjadi labu. Benda itu menyerap denyut darah roh dewa. Hansen berhenti ragu-ragu. Dia menemukan celah dan bergegas menuju bidang tanaman merambat. Ras gen yang telah berevolusi ke tingkat itu tidak dapat dijinakkan. Membiarkannya menyerap semua darah pulsa roh dewa adalah pemborosan. Hansen belum memasuki bola anggur. Dia tiba-tiba melihat labu mengeluarkan nyala api putih yang menakutkan. Seluruh labu bersinar seperti matahari. Pang! Cahaya menyinari tubuh Hansen itu. Rasanya seolah-olah tubuhnya berada di dalam kompor matahari. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya dan kekuatan-kekuatan Raja Merak sayap emas, dia tidak bisa memblokir efek panas itu. Bulu-bulu sayap merak di punggungnya membara. Rambutnya hangus. Rambut pirangnya terbakar. Alis dan bulu matanya terbakar. Hansen tiba-tiba melanggar aturan dunia. Dia dipaksa menggunakan kekuatan untuk menyeka api dari tubuhnya dan dengan cepat terbang kembali. Api yang ditembakkan labu terlalu menakutkan. Itu mungkin pada level yang sama dengan roh dewa pemusnahan. Hanya satu nyala api yang sebagus dewa momen. Jika tidak ada batasan pada kekuatannya dengan aturan yang mengatur dunia itu, Hansen seharusnya bisa menahan apa yang dilemparkan labu padanya. Sekarang, dia dibelenggu. Jika dia perlu menggunakan semua kekuatannya, dia hanya bisa melakukannya untuk waktu yang singkat. Dia harus menghadapi kemungkinan bahwa dia mungkin tidak bisa mengambil labu tersebut. Dia juga tidak berani melanggar aturan dunia. Hansen menggunakan kekuatannya dan menghentikannya. Setelah meninggalkan Fin Orb, dia menggunakan kekuatan Raja Merak sayap emasnya untuk memecahkan lava dan terbang. Hansen tidak berencana untuk menyerah. Dia mengitari bola anggur dan terbang cepat. Dia ingin menemukan titik lemah labu tersebut sehingga dia berpotensi membunuhnya dengan satu pukulan. Benda itu sangat menakutkan. Bahkan jika Hansen menggunakan sutra kuning suannya, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengubahnya menjadi sebuah telur. Tetap saja, dia akan mencoba yang terbaik. Sebelum Hansen melakukan apapun, dia melihat lahar tiba-tiba meletus dengan gerakan besar. Tubuh menakutkan manusia memecahkan cairan bersuhu tinggi dan tiba. Itu dekat bola tanaman merambat. Hansen menoleh dan melihat sesepuh yang kuat mengenakan baju besi hitam dan putih. Di belakangnya, ada lingkaran cahaya yang terlihat seperti yin dan yang. Itu berputar. Itu seperti dewa cahaya dewa. Cahaya yin dan yang Tai Chi berputar. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arahnya. Orang tua itu tidak melakukan apapun. Tanaman merambat didorong ke belakang oleh cahaya yin dan yang Tai Chi. Apakah dia Raja Langit? Hansen bisa menebak siapa orang itu kemungkinan besar. Sky King telah mewarisi darah pulsa roh dewa pemusnahan. Roh dewa pemusnahan adalah dewa langit. Legenda mengklaim bahwa dia adalah roh dewa yang mengendalikan langit dan tanah. Dia memiliki yin dan yang merupakan dua kekuatan udara. Sekarang, Raja Langit telah bergabung dengan Dewa Langit. Dia memiliki kekuatan roh dewa pemusnahan, atau mungkin sesuatu yang lebih kuat. Bagaimanapun, Sky King telah menerima kekuatan roh dewa pemusnahan dan digabungkan dengan kekuatan ras gen sejak lama, jadi dia pasti memiliki banyak ras gen eksklusif sekarang. Sky King tidak bisa terlalu pandai dengan kekuatan mata. Dia tidak melihat Hansen dari kejauhan. Dia langsung pergi ke bola pohon anggur. Dia pasti pergi ke sana untuk darah pulsa roh dewa. Biarkan dia bertarung dulu. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan labu. Jantung Hansen melonjak. Dia menyerah mencoba mencuri darah pulsa roh dewa untuk saat ini. Dia menggunakan mata rajanya untuk mengamati pemandangan itu. Sky King sangat kuat. Dia segera mencapai titik di mana Hansen berada.
Labu mengeluarkan cahaya seperti matahari. Sky King mendengus dingin, tapi cahaya Yin dan Yang Tai Chi menutupi tubuhnya. Api tidak mampu menghancurkan perisai dua udara, Yin dan Yang. Melihat Sky King bergegas ke bidang tanaman merambat, labu itu bermutasi. Api cahaya putih yang menakutkan meledak. Itu berubah menjadi sumber emas setinggi 3 kaki yang mengaum di Sky King. Wajah Sky King terlihat sangat serius. Dia meninju burung matahari emas setinggi 3 kaki. Itu melepaskan cahaya dewa seperti matahari. Kekuatan yang kuat tidak lebih lemah dari labu. Pang! Sumber emas setinggi 3 kaki diledakkan oleh keterampilan gabungan gen Sky King, Sun God pun, tetapi sinar tinju dari Sun God pun juga meledak. Detik berikutnya, labu seperti matahari memiliki banyak sumber emas setinggi 3 kaki yang terbang keluar. Mereka memiliki api dewa matahari yang ditembakkan ke langit. Bagi Sky King, mereka telah berubah menjadi sekawanan gagak yang menakutkan. Raja Langit seperti dewa pertempuran yang terlahir kembali. Dia terus membuang Sun God Punches. Dia meledakkan banyak sumber emas setinggi 3 kaki. Dia masih bisa membunuh di tengah-tengah kawanan itu. Dia dikelilingi oleh sekawanan burung. Raja Langit tidak bisa mendapatkan ikan darah pulsa roh dewa. Sky King juga sepertinya takut pada sesuatu. Dia tidak menunda terlalu lama. Tiba-tiba, tangannya bersinar dengan cahaya dewa. Satu tangan seperti matahari di udara, dan satu tangan seperti bulan yang menerangi tanah. Tinjunya saling meninju untuk menciptakan lubang hitam menakutkan yang menyedot semua lava dan sumber emas setinggi 3 kaki ke dalamnya. Burung matahari emas setinggi 3 kaki tidak bisa melawan. Mereka dengan cepat dikonsumsi oleh lubang hitam. Sky King menggunakan jendela kesempatan ini. Seperti sambaran petir, dia bergegas ke bola tanaman merambat. Dia akan langsung menuju ikan darah pulsa roh dewa. Bab 3127 Ikan Terbang, Subscribe Penatua. Lubang hitam Sky King menghabiskan semua yang dilewatinya. Labu roh matahari mengeluarkan gelombang dari 3 kaki sumber, tapi mereka semua dengan cepat dimakan oleh lubang hitam. Sia-sia bahkan untuk mencoba. Raja Langit bergegas ke depan labu roh matahari, yang sepertinya akan ditelan oleh lubang hitam. Mata ikan darah pulsa roh dewa di bawah labu roh matahari tiba-tiba terbuka. Mereka terbakar dengan nyala api putih. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi putih. Bahkan mata Raja Merak tidak memungkinkan penglihatan melalui cahaya putih itu. Tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ikan roh darah pulsa roh dewa meledak dengan cahaya. Itu datang dan pergi dengan cepat. Lampu tiba-tiba mulai redup. Hansen dengan cepat menggunakan keterampilan mata Raja Meraknya untuk melihat. Ikan darah-darah roh dewa telah lenyap, tetapi tubuh labu roh matahari masih menyala dengan api putih. Itu membakar segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak ada. Bahkan lubang hitam Raja Langit, yang semakin dekat dengan labu, dibakar oleh api putih. Ekspresi Sky King berubah. Dia mendorong lubang hitam untuk terus menyerang labu tersebut. Tidak peduli seberapa menakutkan lubang hitam itu muncul, lubang itu tidak terbakar menjadi apa-apa begitu mendekati labu. Itu tidak bisa mengkonsumsi labu. Kaca. Ada suara berderak. Labu itu retak. Setelah melihat itu, Raja Langit senang. Jelas, labu tidak bisa menahan kekuatan penindasannya. Dia mengamuk dan menghasilkan lebih banyak lubang hitam untuk melawan labu. Hansen merasa tidak enak tentang itu seperti Raja Langit. Pecahnya labu tidak berarti gagal menahan tekanan. Dia berpikir bahwa mungkin sesuatu yang lain sedang muncul. Dia ingat pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Dia ingat bagaimana rasanya ada mata di dalam labu yang menatapnya. Dia tidak percaya itu hanya kehadiran dan aura labu saja. Mungkin labu itu hanyalah cangkang yang menyimpan sesuatu yang lain. Mungkin yang ada di dalam cangkang itu adalah musuh sebenarnya yang harus dihadapi. Ditambah lagi, Hansen telah menyaksikan bau yang lahir dari labu. Setiap kali dia melihat labu, dia cenderung merasa seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Sky King berbeda. Dia belum pernah melihat kehidupan muncul dari labu. Dia berpikir bahwa retakan yang muncul di labu itu berarti itu adalah ras gen yang hampir dia bunuh, jadi dia tidak berhenti. Dia terus memompa tenaga ke dalam labu tersebut. Labu mengalami lebih banyak retakan. Sepertinya itu tidak akan mampu menahan lebih banyak tekanan dan pasti akan hancur. Hansen tidak merasa aman dan mundur. Labu itu memakan denyut darah roh dewa. Menurut teori Cascade Court, labu pasti sudah mencapai mode pamungkas. Jika melangkah lebih jauh, itu mungkin berkembang menjadi tingkat kehidupan yang menakutkan. Meskipun itu adalah ras gen, itu mungkin menjadi roh dewa yang liar. Tentu saja, ini adalah metode Cascade Court. Itu membutuhkan orang lain untuk mencapainya. Hansen tidak tahu apakah ras gen liar dapat mencapai perubahan tingkat kehidupan ini. Ledakan. Labu itu akhirnya meledak. Cangkang seputih salju, yang tampak seperti giok, dilenyapkan berkeping-keping. Itu dengan cepat meleleh menjadi api putih. Itu tiba-tiba menjadi tidak ada. Ekspresi Hansen dan Sky King berubah. Ada makhluk aneh di tengah labu yang meledak. Makhluk itu tampak seperti belut, tetapi memiliki sayap. Itu seperti gabungan ikan dan burung, tetapi tidak seperti burung merah kecil yang bisa berubah menjadi ikan atau burung sesuka hati. Ini adalah burung dan ikan pada saat bersamaan. Lebih baik menyebutnya ikan terbang. Saat ikan terbang itu muncul, matanya menatap ke arah Raja Langit. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan api putih dalam jumlah yang menakutkan. Sky King tampak murung. Salah satu tangannya mencengkeram Yin dan sementara tangan lainnya meraih Yang. Dia menyatukannya untuk membuat lubang hitam raksasa. Dia menerbangkan ikan terbang dengan kekuatan api yang tidak terlihat sangat kuat. Cila. Api putih melubangi lubang hitam.
Itu jatuh ke tangan Sky King. Ekspresi Sky King berubah. Ikan terbang dengan cepat memecahkan cairan bersuhu tinggi. Tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin. Itu seperti arus yang kuat menuju armornya. Api putih tidak padam. Itu tidak akan keluar. Itu menyebar ke sarung tangannya. Raja Langit kaget. Dia tidak repot-repot berpikir. Dia membuang sarung tangannya yang rusak untuk meringankan rasa sakit dari tangannya yang terbakar. Ikan terbang yang menyala tidak ingin melepaskannya. Ia mengepakkan sayapnya dan mengikutinya, memuntahkan lebih banyak badai api. Sky King masih ingin membunuh Rasgen. Bahkan tanpa darah-darah roh dewa, Rasgen yang kuat itu adalah bahan yang baik untuk pengorbanan. Sekarang, dia tidak begitu yakin. Dia tidak tahu seperti apa Rasgen yang dia kombinasikan, tapi dia memiliki sayap seperti petir. Dia mengepakkannya dan terbang pergi. Ikan terbang itu lebih cepat darinya. Hansen mendengar teriakan. Pantat Sky King terbakar. Sepertinya dia melakukannya dengan buruk. Sky King terus berlari dan membuang sebagian dari baju besinya. Dia tidak memiliki keberanian untuk kembali dan melanjutkan pertarungan seperti itu. Hansen buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang. Dia melihat Raja Langit dikejar oleh ikan terbang saat baju besinya terbakar. Dia terus melepas bagian dari armornya dan membuangnya ke samping. Dia benar-benar rela meninggalkan baju besi itu. Baik Raja Langit dan ikan terbang sangat cepat. Mereka begitu cepat seperti berteleportasi. Mereka berlomba keluar dari planet dan keluar angkasa. Hansen berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalan, tetapi keunggulan yang mereka miliki atas dirinya secara bertahap meningkat. Melihat dia akan kehilangan mereka berdua, Hansen harus melanggar aturan langit dan menggunakan teleportasi galaksi untuk lebih dekat dengan mereka dan tidak kehilangan mereka. Penglihatan orang normal tidak dapat menyaksikan gerakan mereka. Mereka tidak bisa melihat Raja Langit dan ikan terbang, tapi Hansen bisa. Raja Kerajaan Qin dengan nama keluarga berbeda, eksistensi yang mengejutkan alam semesta, dikejar oleh seekor ikan terbang. Dia dikejar jauh-jauh dari tanah dan keluar angkasa. Rambutnya acak-acakan. Dia tampak mengerikan. Sky King menggunakan semua jenis keterampilan kombinasi gen yang menakutkan untuk mencoba dan menghentikan pengejaran ikan terbang. Semua yang dia coba sia-sia. Tidak ada yang berhasil. Api itu sangat menakutkan. Pada tingkat ekstrim seperti itu, mereka menghanguskan segalanya menjadi tidak ada. Segala sesuatu di sekitar dengan mudah terbakar. Jika seseorang menyentuhnya, dia tidak bisa memadamkannya. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan api itu dipanggang. Raja Langit dengan sembarangan membiarkan rambutnya terbakar. Tanpa ragu, dia memotong rambut putihnya. Dia tidak ingin api menyentuh kepalanya. Ikan terbang ini melawan langit. Hansen kaget. Api yang tak terhentikan dan kecepatan menakutkan adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh roh dewa pemusnahan. Denyut darah roh dewa ini pasti kelas pemusnahan. Jika tidak, ikan terbang tidak akan sekuat itu. Meskipun Hansen ingin mengubah ikan terbang menjadi telur, dia menghitung bahwa jika dia melanggar aturan dunia untuk bertarung, dia mungkin tidak dapat mencapai tujuan itu. Sky King dikejar di tanah dan keluar angkasa. Tidak diketahui berapa banyak persenjataan Geno yang dibakar, tetapi dia tidak berani membiarkan api menyentuh tubuhnya. Dia merasa sangat sedih atas kerugian itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Pada akhirnya, tanpa persenjataan Genonya, dia akan memanggil ras Gen untuk mengambil kerusakan untuknya jika dia tidak bisa menghindari api. Hansen akan merasa kasihan padanya jika dia harus melihat ras Gen kelas dewa terbakar menjadi debu. Bab 3128 Sky King, Subscribe Penatua. Sky King berhasil melarikan diri dari sistem kristal emas, tetapi ikan terbang tidak menyerah untuk mengejarnya. Sepertinya dia sangat membenci Sky King dan tidak akan berhenti sampai musuhnya dibakar sampai mati. Hansen harus terbang mengikuti mereka. Dia ingin menemukan cara untuk menghadapi ikan terbang itu. Dia harus mengakui bahwa Raja Langit benar-benar orang yang paling kuat di Kerajaan Qin. Keluarganya sangat besar, dan dia punya uang. Semua ras gen kelas tinggi yang dimilikinya tampaknya tidak dihargai terlalu tinggi karena dia menggunakan semuanya untuk menyelamatkan kulitnya. Tentu saja, jika Sky King tidak sekuat dirinya, dia tidak akan bisa melakukan apa yang dia lakukan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, Hansen mengira ada sesuatu yang salah. Dia melihat ke peta dan mengerti. Raja Langit ini benar-benar karakter yang sangat kuat. Hansen menebak bahwa Raja Langit akan menarik musuh ke tempat lain. Dia menuju perbatasan antara Kerajaan Han dan Kerajaan Qin. Dia jelas mengarahkannya untuk melepaskan pembantaian di tempat lain. Tebakan Hansen benar. Ketika dia mencapai perbatasan antara dua kerajaan, dia pergi ke sebuah planet di Kerajaan Han. Raja Langit tanpa rasa takut memasuki planet ini. Saat dia berada di Kerajaan Qin, dia tidak pernah berani melakukan itu. Saat dia melarikan diri, dia menghindari semua planet yang berisi kehidupan. Kerajaan Qin salah kali ini. Hansen harus mengakui jahe menjadi lebih pedas jika semakin matang. Sky King memiliki kerugian besar. Dia ingin mendapatkan minat dari Kerajaan Han. Hansen tidak perlu menebak apa yang dia lakukan. Hubungan Sky King dan Kerajaan Han pasti tidak baik. Ini bahkan mungkin memicu konflik. Kalau tidak, dia tidak akan membawa ikan terbang jauh-jauh ke sana. Jika dia benar-benar memimpinnya ke tempat lain, pergi ke Kerajaan Wei akan lebih dekat. Namun, dia pergi ke planet yang sangat jauh di dalam Kerajaan Han. Jelas, dia sudah siap. Ikan terbang mengejar Raja Langit ke planet. Kemanapun dia pergi ada kota besar. Itu membuat Hansen menghela nafas.
Dengan kekuatan ikan terbang, jika tidak ada elit kelas atas yang melawannya, planet-planet itu mungkin akan hancur. Han Sen terkejut. Ketika ikan terbang menerobos kota, itu tidak menghasilkan pemandangan kota yang terbakar parah. Tenang, sepertinya tidak ada yang terjadi. Han Sen mengira ikan terbang itu tidak melakukan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia masih belum melakukan sesuatu. Tidak ada api di langit. Aneh, apa yang sedang terjadi? Apakah Sky King memasang jebakan untuk menangkap ikan terbang? Han Sen mengira kemungkinan itu terjadi hampir nol. Tetap saja, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia beringsut mendekati planet untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak terlalu dekat, keterampilan mata Raja Meraknya lebih baik daripada satelit. Visi Han Sen melintas. Dia sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di bawah sana. Sky King tampak seperti gelandangan yang sangat rusak, malang, dan kotor. Dia berdiri di jalan seperti patung, tidak berani bergerak. Wajahnya abu-abu, dan tubuhnya dipenuhi bekas hangus. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya penuh lubang. Tidak ada yang bisa menebak itu adalah Raja Langit. Jika diketahui siapa dia, orang akan tertawa sampai mati. Meski begitu, banyak orang di jalanan membicarakan identitasnya. Sky King tidak bergerak satu inci pun. Dia tidak peduli dengan tawa dan bisikan itu. Dia menatap ke depan, tidak bergerak satu inci pun. Setetes keringat dingin jatuh dari dahinya. Ikan terbang itu hanya berjarak 1 kaki dari Sky King. Ikan itu menatap Sky King, tetapi tidak segera membakarnya dengan api. Ikan terbang itu sedang dipegang oleh sebuah tangan kecil berwarna putih. Ketika Han Sen melihat tuan dari tangan putih kecil itu, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Bauer, kenapa dia ada di sini?" Dahi Sky King terus mengeluarkan keringat dingin. Melihat ikan terbang dan gadis kecil itu, dia merasa sangat aneh. Tetap saja, dia tidak bisa bergerak. Dia benar-benar mencoba melakukan apa yang diyakini Han Sen. Dia telah memikatnya di sana. Dia ingin ikan terbang itu membahayakan kerajaan Han, jadi dia langsung mendarat di kota. Ikan terbang berhasil menyusul. Ketika mendarat di kota, ia tidak menyemburkan api dan memaksa pertahanan planet untuk mencoba dan melawan dengan putus asa. Ikan terbang itu mendarat di atas seorang gadis kecil. Hal yang paling mengejutkan tentang ini adalah gadis kecil itu mengulurkan tangannya untuk memegang ikan terbang seolah-olah sedang memegang boneka. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ikan terbang tidak berusaha melawan. Itu memungkinkan gadis kecil itu untuk menggendongnya ke atasnya dan menggunakan kepalanya untuk menggosok tangan gadis kecil itu. Seluruh tubuh Sky King membeku kaku. Hanya perlu 1 detik bagi ikan terbang untuk berteleportasi di depannya dan menguncinya. Jarak di antara mereka sangat dekat, namun baik ikan terbang maupun Raja Langit tidak bergerak. Jika Raja Langit mengungkapkan kekurangannya, ikan terbang itu mungkin telah membunuhnya. Karena ikan terbang tidak menghasilkan api untuk merusak kota, pertahanan planet tidak diaktifkan. Rencana Sky King telah gagal. Sky King memandang gadis kecil yang mendekat dengan ikan terbang di tangan. Dia menyentuh kepala ikan terbang itu seolah-olah sedang membelai kucing atau anjing. Matanya tidak bisa membantu tetapi berkedut saat melihat itu. Dia belum pernah melihat hal seperti ini terjadi. Ras gen yang begitu menakutkan rela melekat pada seorang gadis kecil. Hal seperti itu tidak pernah terjadi. Bahkan para pemimpin dari 7 kerajaan tidak dapat melakukan hal seperti itu. Bukan hanya para pemimpin, bahkan jika para tetua raja ada di sana, ikan terbang yang menakutkan akan menyemprotkan wajah mereka. Siapa gadis kecil ini? Sky King dengan aneh menatap gadis kecil itu. Dia memaksakan senyum dan bertanya, "Gadis kecil, mengapa kamu tidak menyuruh ikan terbang pergi? Aku akan memberi kamu uang untuk membeli permen." Petik 2. Ikan terbang itu sedang dipegang oleh gadis kecil itu, tetapi dia masih merasa lapar. Jika dia mengungkapkan cacat, itu akan membunuhnya. Raja Langit tidak berani bergerak. Dia ingin memperlakukan gadis kecil itu dengan baik sehingga dia akan membawa ikan terbang itu pergi. Dia kemudian akan bebas. Apa itu uang? Gadis kecil itu, yang sedang memegang ikan terbang, memandang Sky King dengan kebingungan. Uang adalah... Itu adalah sesuatu yang dapat kamu gunakan untuk membeli permen. Sky King tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menjelaskan kepada gadis kecil itu apa uang itu. Apa itu permen? Gadis kecil itu masih terlihat bingung. Sky King menganggap aneh gadis kecil itu tidak tahu apa itu permen. Saat melihat wajah polos gadis kecil itu, tidak terlihat dia sedang berbohong. Itu, permen adalah sesuatu yang sangat manis yang bisa kamu makan, Sky King mencoba menjelaskan. Betulkah? Kalau begitu, berikan aku permen, dan aku akan mencobanya. Gadis kecil itu memandang Sky King dengan penuh semangat. Aku tidak membawa permen, tapi aku bisa memberi kamu uang untuk membeli banyak permen, kata Sky King. Keluarkan, kata gadis kecil itu, mengulurkan tangannya. Raja Langit mengira ini sulit. Dia tidak punya uang untuk dia. Bahkan jika dia melakukannya, semuanya akan terbakar. Dia juga tidak berani bergerak. Ikan terbang itu sedang menatapnya. Nak, singkirkan ikan terbang itu, kata Sky King, dengan ekspresi ketakutan yang tulus. Aku takut. Aku tidak bisa memberi kamu uang sekarang. Petik 2. Jika orang biasa melihat Raja Langit bertingkah seperti ini, mereka tidak akan mempercayainya. Ini adalah Raja Langit yang sombong. Ikan kecil itu sangat lucu, kata gadis kecil itu. Kenapa kamu takut? Dia mengangkat ikan terbang di depan Sky King, yang mulutnya hanya berjarak 1 kaki darinya. Kaki Sky King menjadi lembut.
Dia mulai gemetar, keringat dingin membasahi bajunya yang compang camping. Bab 3129 ajari dia menjadi seseorang. Gadis kecil, jangan bercanda denganku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah tua dan tidak dapat ditakuti seperti ini, jangan sampai hal itu menjadi pertanda buruk bagi kesehatanku. Aku pikir akan lebih baik jika kamu bergerak dengan tergesa-gesa. Setelah kamu melakukannya, aku dengan senang hati akan mengajak kamu jalan-jalan untuk membeli permen. Sky King terkejut, tetapi wajahnya masih menunjukkan senyuman. Dia tidak selembut ini selama bertahun-tahun. Aku mengerti. Kalau begitu, oke, aku rasa aku bisa melakukan itu. Bauer mengangguk. Dia memegang ikan terbang itu seolah-olah dia akan menyuruhnya mundur. Sky King sangat senang. Setelah ikan terbang keluar dari dekatnya dan gadis kecil itu berbalik, dia bisa melepaskan diri dari kunci ikan terbang itu padanya, memecahkan ruang, dan melarikan diri. Bahkan jika ikan terbang menangkapnya, akan sulit untuk menguncinya. Dia pasti bisa menemukan cara untuk menghindari kejaran ikan terbang. Perasaan berada di puncak kematian begitu lama bukanlah hal yang mudah untuk ditahan. Melihat Bauer memegang ikan terbang dan berbalik, hati Sky King terasa bersemangat. Saat gadis kecil itu hendak berbalik, Sky King mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya. Dia siap untuk mendobrak ruang dan melarikan diri. Kekuatan di tubuhnya hampir meledak, tetapi gadis kecil itu tiba-tiba berbalik. Ikan terbang itu kembali mendekati Sky King. Sky King merasa ingin muntah. Dia memegang kekuatan yang hampir meledak. Dia membiarkan dirinya tetap di tempatnya. Wajahnya menjadi merah. Gadis kecil itu memandang Sky King dengan ekspresi tidak percaya saat dia bertanya, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Apakah kamu akan lari begitu aku berbalik? Petik 2. Sky King telah melalui banyak hal. Sekarang, dia tidak bisa membantu tetapi tersipu. Dia telah merencanakan untuk melakukan itu, tapi dia adalah Sky King. Dia sekarang akan berbohong kepada seorang gadis kecil. Rencananya telah terungkap, emosinya sangat kompleks. Mengapa aku harus? Aku sangat jujur. Maksudku apa yang aku katakan? Sky King segera menjelaskan dirinya sendiri. Ya, tapi masalahnya adalah orang dewasa selalu berbohong. Mereka tidak pernah berhenti. Jadi, bagaimana tepatnya aku bisa tahu apakah kamu sama atau tidak? Bagaimana jika kamu berbohong padaku seperti yang dilakukan orang lain? Gadis kecil itu terus menatap Sky King dengan tidak percaya. Sky King sedang terburu-buru untuk keluar dari sana, tetapi tidak ada hal yang bisa dia lakukan. Ikan terbang itu terus menatapnya, mengunci kehadirannya. Jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, itu akan meluncurkan serangan paling menakutkan. Sky King tidak berani mengambil risiko memicu kemarahan itu. Jika dia tidak bergerak, ikan terbang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika dia pindah, dan ada cacat, dia akan terluka parah atau meninggal. Gadis kecil, aku bersumpah aku tidak berbohong padamu. Kamu harus mengambilnya saja. Aku akan memberi kamu banyak uang jika kamu melakukan itu. Aku bisa menjamin kamu hidup mewah. Kamu akan hidup dalam kekayaan dan dapat membeli banyak sekali pakaian modis dan mempercantik diri kamu dengan perhiasan yang menyilaukan mata. Sudah lama sekali sejak seorang wanita tidak menguntungkan Sky King. Pada titik ini, dia cukup tergoda untuk menggendong gadis kecil itu dan lari. Gadis kecil itu memeriksanya lebih dekat. Dia menunjuk ke salah satu item Sky King dan berkata, aku tidak tahu apa itu uang, dan aku tidak tahu cara menggunakannya. Bagaimana dengan ini? Aku pikir itu terlihat cukup cantik. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada aku? Petik 2. Sky King dibalut pakaian compang camping. Di dadanya banyak bekas luka bakar, jadi dia tidak bisa menyembunyikan tubuhnya. Dia bisa melihat liontin seperti giok yang dia kenakan. Batu giok itu melingkar. Itu memiliki simbol Tai Chi yang setengah putih dan setengah hitam. Itu tidak terlalu cantik, tapi memancarkan rasa misteri dan usia. Melihat gadis kecil itu menginginkan liontin gioknya, ekspresi Sky King berubah. Item giok itu sangat penting. Dia butuh banyak usaha untuk mengklaim. Itu adalah item yang dia gali dari denyut nadi kehidupan yang menakutkan. Itu memiliki kekuatan untuk menekan denyut nadi. Dia berani melakukan perjalanan ke inti sendirian karena barang itu. Di saat kritis, itu berarti perbedaan antara hidup dan mati. Itu bukanlah aspek terpenting dari liontin itu. Batu giok itu mewakili identitasnya sebagai Sky King. Banyak teman, sekutunya, dan bahkan bangsawan besar kerajaan Qin mengenali batu giok itu. Ketika mereka memiliki sesuatu yang diklasifikasikan untuk dilakukan, dia membiarkan anak buahnya menggunakan batu giok. Dengan giok itu, orang memperlakukan seseorang dengan prioritas tinggi. Hal seperti itu mewakili identitasnya sebagai Sky King. Dia tidak bisa begitu saja memberikannya kepada seseorang secara acak. Gadis kecil, ini murah dan tidak terlalu berharga, kata Sky King sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak memilih yang lain? Ya, ibu mengajariku untuk tidak mengambil sembarang barang, apalagi barang mahal, kata gadis kecil itu dengan serius. Murah itu bagus. Aku akan membawanya. Bukankah ibumu mengajarimu untuk tidak mengambil barang-barang orang sembarangan? Sky King tidak bisa membantu tetapi melawan. Ya, tapi ayahku menyuruhku memanfaatkan orang bodoh, kata gadis kecil itu sambil tertawa. Aku selalu harus menyeimbangkan siapa yang aku dengarkan antara ibu dan ayahku. Sky King hampir batuk darah. Dia bersumpah di dalam hatinya. Siapa ayah brengsek ini? Bagaimana dia bisa mengajari anaknya berperilaku seperti itu? Sial. Paman tua, apa kau akan berbohong padaku? Apakah kamu tidak akan memberikannya padaku? Gadis kecil itu memandang Sky King dengan kebingungan.
Sky King menggertakkan giginya dan tampak kaku saat dia tertawa. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Benda ini tidak terlalu berharga. Jika kamu menyukainya, aku dengan senang hati akan memberikannya kepada kamu. Tapi pertama-tama, kamu perlu. Petik 2. Sebelum Sky King selesai, gadis kecil itu dengan riang menyatakan, terima kasih, Paman Tua. Kamu orang yang baik. Petik 2. Setelah itu, gadis kecil itu melepaskan ikan terbangnya. Ia pergi ke belakang Sky King dan melompat ke punggungnya. Itu mengambil kalung itu dari tubuhnya. Mata Sky King berkedut, tapi dia tidak bergerak. Dia membiarkan gadis kecil itu mengambil kalung itu. Gadis kecil itu menerima batu giok dan mulai memakainya di lehernya. Dia memandang Sky King, melambaikan giok, dan berkata, Paman Tua, apakah itu terlihat bagus untukku? Itu terlihat bagus. Itu terlihat sangat bagus. Kamu sangat cantik. Kamu akan terlihat cantik tidak peduli apa yang kamu kenakan. Sudah lama sekali sejak Sky King terakhir kali memuji seseorang dengan cara seperti itu. Dengan identitasnya, jika dia menyukai seorang wanita, dia hanya tinggal mengucapkan sepatah kata. Dia tidak pernah berusaha untuk menyenangkan mereka. Melihat gadis kecil itu sangat bahagia, Sky King dengan cepat berkata, aku memberikan barang-barangku. Bisakah kamu mengirim ikan terbang pergi sekarang? Aku sangat takut melihatnya. Petik 2. Baik, gadis kecil itu akan menyingkirkan ikan terbang, tetapi seseorang berjalan di sebelahnya. Ketika gadis kecil itu melihat orang itu, dia terkejut dan bahagia. Dia langsung berlari ke arahnya. Dia dengan senang hati melompat ke pelukan orang itu dan berkata, ayah. Harapan Sky King habis sekali lagi. Dadanya sakit. Dia mendengar gadis kecil itu memanggil ayahnya. Dia menoleh dan berpikir, aku ingin melihat siapa yang bisa membesarkan anak brengsek seperti itu. Aku akan mengurungnya di sel 24/7. Aku akan mengajari dia bagaimana menjadi sopan. Jika dia tidak bisa belajar, aku akan menamparkan wajahnya sampai dia melakukannya. Dia perlu tahu bagaimana bersikap hormat dan tidak mengajari anaknya menjadi anak nakal. Petik 2. Ketika dia melihat siapa orang itu, hatinya melonjak. Itu adalah pria yang tampak berusia 20-an. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia tahu siapa dia. Sebagai salah satu orang kelas atas kerajaan Qin, jika dia tidak tahu tentang peristiwa sebesar Steel Sin yang dibunuh, gelarnya sebagai raja akan menjadi tidak berharga. Sky King telah menonton rekaman video Hansen sebelumnya, dan dia telah menganalisis Hansen. Hansen sangat dekat dengan putra mahkota. Jika putra mahkota menjadi penerus, Hansen akan menjadi teman baik raja. Sky King tidak peduli pada Hansen, tetapi dia harus memperlakukan calon raja dengan baik. Dia adalah karakter yang bisa mempengaruhi arah kehidupan Sky King. Bab 3130 Pria Besar yang Baik, Subscribe Penatua. Dia adalah putri Hansen. Apakah itu hanya kebetulan? Hati Sky King berkelebat dengan banyak pikiran, tapi wajahnya sepertinya tidak berubah. Dia berperilaku seolah-olah dia tidak mengenal Hansen. Hansen membelai kepala Bauer saat dia bertanya, Bauer, apa yang kamu lakukan di sini? Dia benar-benar ingin tahu mengapa Bauer ada di sana dan bagaimana dia mencapai dunia anti-material. Di depan Sky King, Hansen tidak bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Bauer mengerti, mungkin itulah sebabnya tes DNA menunjukkan bahwa dia adalah putri kandungnya. Dia mengerti dan berkata, ayah, aku bermain di sini. Aku mengambil ikan terbang yang lucu ini dan tuan orang baik ini. Dia memberiku liontin yang indah. Petik 2. Setelah itu, Bauer memamerkan liontin baru yang tergantung di dadanya. Dia sepertinya sangat menyukainya. Bauer, apakah ini benar-benar caraku mengajari kamu di masa lalu? Aku cukup yakin tidak. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Hansen tampak sangat tidak senang dengannya. Ketika Sky King mendengar Bauer mengaku mengambil ikan terbang yang lucu, matanya bergerak-gerak. Bisakah kamu mengambil sesuatu seperti itu secara acak? Berapa banyak keberuntungan yang dibutuhkan seseorang untuk mengalami hal-hal baik seperti itu? Kemudian, Bauer memanggilnya tuan orang baik dan berkata dia telah memberikannya padanya. Bukan hanya matanya yang berkedut. Rasanya jantungnya akan bergerak-gerak. Mendengar Hansen memarahi Bauer, dia merasa sedikit lebih baik. Sepertinya Hansen ini memiliki moral lebih dari yang aku berikan padanya. Hanya saja anak ini tidak berperilaku. Bauer tampak bersalah. Ini tidak seperti aku menginginkannya atau bahkan memintanya. Dia baru saja memutuskan untuk memberikannya padaku. Petik 2. Benarkah? Hansen bertanya pada Bauer. Coba aku lihat liontin itu. Dia mengumpulkan Sky Order dan memeriksanya dengan cermat. Sky King berpikir, dengan Sky Order ini di sini, Hansen pasti mengenali siapa aku. Ini baik saja, meski terlihat buruk, kupikir Hansen akan menghormatiku. Dia akan mengembalikannya padaku. Sky King melihat Hansen berjalan di depannya. Dia mengira Hansen akan mengembalikan Sky Order kepadanya, tapi Hansen memegang Sky Order dan bertanya, Pak Tua, kamu memberikan ini pada putriku. Apa ini? Sky King terkejut. Dia tidak percaya Hansen tidak mengenali Sky Order. Melihat wajah Hansen, sepertinya dia tidak berpura-pura tidak sadar. Oh, itu tidak seberapa. Itu hanya hadiahku untuknya. Itu hanya liontin giok kecil yang konyol. Itu tidak memiliki nilai atau makna yang signifikan. Ini hanya bernilai sedikit omong kosong, tapi itu saja. Sky King mengertakkan gigi dan berpikir, kurasa itu hal yang baik dia tidak menyadarinya. Jika dia melakukannya, itu mungkin bisa menyebabkan semacam rasa malu. Hansen mengangkat liontin giok di depan Sky King.
Dia mengira Hansen akan mengembalikannya, tapi Hansen berkata, kamu sangat baik, Pak Tua. Kamu memberi putriku hadiah yang bagus. Kamu pria yang sangat baik. Petik 2. Tentu saja tidak. Aku hanya mengira pertemuan kita adalah takdir, dan dia adalah gadis yang sangat menyenangkan. Itulah mengapa aku memberinya hadiah ini. Itu agar aku bisa bersikap baik. Sky King harus memaksakan perilakunya yang menyenangkan, meskipun dia tidak ingin mengatakan hal seperti itu. Ikan terbang itu masih menatapnya. Sky King tidak berani bergerak. Jika Hansen menyerangnya, dia akan benar-benar hancur. Dia tidak berani menyinggung Hansen. Yah, senang mengetahui bahwa kamu adalah orang yang jujur. Putriku memang sangat menyenangkan. Setiap orang yang melihatnya mengatakan dia sangat pintar dan baik. Hansen tampak sombong saat berbicara. Dia tampak sangat bangga padanya. Ketika Sky King mendengar Hansen mengatakan itu, dia ingin menginjak dan meludahi wajahnya. Dia ingin mengutuknya. Dia berpikir, apa ini? Kamu membesarkan seorang putri yang mengerikan, namun kamu sangat bangga padanya. Petik 2. Meskipun dia merasa tidak enak, mulutnya hanya membalas. Dia enggan harus setuju dengan apa yang dikatakan Hansen. Hansen melanjutkan dengan berkata, anak perempuan selalu mirip dengan ayah. Pak Tua, apakah menurutmu putriku mirip denganku? Apakah kamu? Sky King dengan enggan menatap mereka berdua. Dia tidak berpikir keduanya terlihat mirip. Bauer memiliki wajah melingkar, sedangkan wajah Hansen cukup panjang dan tajam. Mata Bauer jelas lebih besar darinya, jadi Sky King tidak berpikir keduanya terlihat mirip sama sekali. Sangat mirip. Setiap orang bilang aku dan penampilannya seperti klon, kata Hansen dengan serius. Baik, Sky King tidak mau berbicara dengan Hansen. Dia hanya mengangguk. Aku katakan, kamu juga harus berpikir kami mirip. Kan? Hansen tampak senang. Dia meletakkan Sky Order di depan Sky King. Sky King senang. Meskipun orang ini berbicara omong kosong, setidaknya dia memiliki sopan santun untuk menunjukkan rasa hormat. Hansen baru saja melambaikan Sky Order di depannya. Sepertinya dia tidak akan mengembalikannya. Dia melanjutkan dengan berkata, kamu sangat akrab dengan putriku, dan aku terlihat sangat mirip dengan putriku, takdir pasti menginginkan kita untuk bersama. Kamu bahkan memberi putriku liontin dan mengatakannya sendiri. Kalau begitu, aku akan. Petik 2. Sky King sangat marah sehingga dia hampir mulai memuntahkan darah. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu ini. Dia mengerti mengapa dia mengatakan keduanya terlihat sangat mirip. Mereka berdua sangat cabul dan tidak tahu malu. Mereka sama saja. Sepertinya mereka adalah tiruan satu sama lain. Untungnya, Sky King telah melihat banyak hal dan tetap tenang. Dia tahu bahwa Hansen pasti mengenalinya dan hanya berpura-pura tidak mengenalnya untuk menipu dia. Sky King tidak takut dengan penipuan Hansen. Dia hanya takut ditipu dan diserang. Jika dia melakukan itu, dia akan kehilangan uang dan nyawanya. Ketika dia melihat ikan terbang yang siap untuk pergi, Sky King mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja, takdir membawa kita bersama. Kita bertiga ditakdirkan untuk bersama, tapi aku hanya punya satu liontin untuk diberikan. Aku memang punya sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Aku hanya tidak tahu apakah kamu akan menyukainya. Petik 2. Setelah itu, Sky King mentransfer ras gen ke Hansen. Mendapatkan ras gen kelas Dewa Naga Jahat berlengan 8. Mode pertumbuhan adalah yang terakhir. Petik 2. Pak Tua sangat baik. Merupakan suatu kehormatan bagiku dan putriku untuk bertemu dengan kamu. Hansen tersenyum dan berterima kasih padanya. Sky King mengertakkan giginya, berencana bagaimana menanggapinya. Ketika Hansen selesai, dia membawa Bauer dan berbalik. Bauer sedang memegang ikan terbang. Dia terus berjalan dan melihat ke belakang, melambai ke Sky King. Puan Nisgai, ayo main lagi lain kali kita bertemu. Sky King tidak menyangka Hansen pergi begitu saja. Dia membeku. Tentunya dia tidak bisa benar-benar mengenali aku. Dia tidak berpikir ini mungkin. Jika Hansen tidak mengenalnya, ketika dia melihat naga jahat berlengan 8, dia akan bereaksi. Bahkan orang bodoh yang melihat mode pamungkas, naga jahat berlengan 8 akan tahu bahwa dia adalah tipe orang yang unggul. Orang ini sangat aneh, dan putrinya juga. Mengapa ikan terbang begitu baik kepada putrinya? Itu adalah ras gen yang mengkonsumsi Blood Pulse Roh Dewa. Sky King yang sangat berkuasa mengira ayah dan putrinya misterius. Saat dia melihat mereka berjalan cukup jauh, dia bisa mendengar Hansen berbicara kepada Bauer. Bauer, jangan lakukan ini lagi. Jika kamu bertemu orang baik seperti itu, bagaimana mungkin kamu hanya mengambil satu liontin? Itu tidak menghormati liontin yang bagus. Setidaknya kamu harus mengambil 2. Petik 2. Ya, aku minta maaf. Mendengar mereka berdua berbicara seperti itu, wajah Sky King berubah menjadi hijau limau lalu menjadi hijau tua. Itu penuh warna. Bab 3131 kembali ke sistem kristal emas. Setelah membawa Bauer ke tempat yang aman, Hansen bertanya bagaimana dia bisa sampai di sana. Pembohong tua membawaku ke sini, kata Bauer. Pembohong tua yang mana? Hansen kaget. Dia adalah orang yang memakai pakaian aneh dan memiliki bendera. Bauer kemudian berkata dengan marah, dia benar-benar pembohong. Dia terus menipu orang-orang tentang makanan, minuman, dan segala macam hal, namun dia tidak pernah memberi aku apa-apa. Petik 2. Han Jinzi. Jantung Hansen melonjak. Dia dengan cepat bertanya kepada Bauer untuk detail lebih lanjut tentang proses yang membawanya ke sana.
Hansen mengetahui bahwa Faux Ship Cube dapat menuntun orang ke dunia anti-material. Untuk melakukannya, semua kepala domba harus didorong ke bawah bersama-sama. Pembohong tua akan menipu Bauer dari Faux Ship Cube, tapi Bauer tidak begitu mudah tertipu. Dia tidak memberikannya. Jadi, pembohong tua membawa Bauer ke dunia anti-material. Bagian terburuknya adalah setelah menipu dia mengambil Faux Ship Cube, kemudian dia meninggalkan Bauer. Ini mengerikan. Dia mengambil Faux Ship Cube dan meninggalkan Bauer di sini sendirian. Hansen marah. Hansen tidak tahu bahwa itu bukan karena Han Jinzi tidak ingin membawa Bauer bersamanya. Itu karena dia takut pada Bauer. Dia perlu menyediakan makanan dan hiburan Bauer, yang sangat sulit untuk dia lakukan. Itu seperti kisah perbudakan yang sangat menyedihkan. Pada akhirnya, dia tidak mampu membiarkannya ada, jadi dia membuat perhitungan. Dia menghitung bahwa Hansen mungkin datang ke sana, dan Bauer akan bertemu seseorang. Oleh karena itu, dia meninggalkan Bauer di sana untuk menunggu Hansen. Mengenai Bao yang merindukan penampilan Hansen, pembohong tua itu tidak takut akan hal itu. Setelah bersama Bauer untuk beberapa saat, tidak masalah jika Bauer tidak menipu orang lain. Setidaknya, tidak ada yang bisa menipunya. Adapun Faux Ship Cube, pembohong tua itu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya dari Bauer. Bukan bagaimana Bauer membuatnya terdengar. Ayah, jangan tinggalkan aku lagi. Aku merindukanmu. Aku selalu ingin mengikuti kamu. Bauer memegang leher Hansen. Dia terdengar sangat manis. Hansen tampak terluka. Dia mengusap kepala Bauer dan berkata, di masa depan, aku akan selalu bersamamu. Kami tidak akan dipisahkan lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Little Flower dan Linger? Apa ibumu baik-baik saja? Petik 2. Bauer mengangguk. Mereka baik. Aku memberitahu ibu dan saudara laki-laki dan perempuan aku bahwa kamu akan baik-baik saja juga. Ibu menunggumu pulang. Petik 2. Pembohong tua yang mengerikan itu menipu kita untuk Faux Ship Cube. Hansen berkata dengan gila. Kita bisa bersatu kembali jika dia tidak melakukan itu. Iya, Bauer merasa bersalah, tidak ingin terus berbicara buruk tentang pembohong tua itu. Alam semesta kerajaan sangat besar, jadi Hansen tidak tahu di mana dia bisa menemukan pembohong tua itu. Dia harus menunggu dan melihat di mana dia berakhir. Dia akan membawa Bauer bersamanya ke sistem kristal emas sehingga mereka bisa menggali denyut dewa bersama-sama. Hansen bertanya tentang situasi Bauer. Dia tidak benar-benar dibatasi oleh aturan dunia ini. Mengapa ikan terbang mengikutinya, dia tidak tahu alasannya. Hansen sudah terbiasa dengan keadaannya yang aneh. Tidak peduli makhluk apa itu, tapi mereka selalu mencintai Bauer. Semakin tinggi kelas makhluk itu, semakin mereka bersikap penuh kasih padanya. Sejarah Bauer pasti unik. Apa rasnya? Hansen punya beberapa tebakan, tapi dia tidak berpikir satupun dari mereka benar. Dia membawa Bauer kembali ke sistem kristal emas. Dia pergi ke planet itu untuk menemukan Balgai dan Li Bingyu. Untungnya, mereka belum pindah. Mereka masih di sana, jadi Hansen dengan mudah menemukannya. Hansen diberitahu apa yang terjadi setelah dia dan Sky King pergi. Dia mengetahui bahwa banyak elit telah tiba. Tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan hadiah dari planet ini. Selain tidak mendapatkan Blood Pulse Roh Dewa, mereka juga tidak dapat menemukan telur gen apapun. Tentu saja, kamu tidak dapat menemukan apapun. Semua barang bagus dirusak oleh ikan terbang. Hansen berpikir sambil melihat ikan terbang di sebelah Bauer, yang bertingkah seperti anjing. Balgai memandang Bauer dengan rasa ingin tahu saat dia bertanya, Han tua, dari mana kamu mendapatkan gadis kecil ini? Bagaimana kamu membawanya ke sini? Petik 2. Ini adalah putriku, Bauer. Bauer, ini Sister Goskill dan Paman Xia Yufei. Hansen memperkenalkan pasangan itu ke Bauer. Benarkah, kamu memiliki anak perempuan yang besar, dan dia sangat imut? Balgai memandang Hansen dengan tidak percaya. Dia kemudian menatap Bauer. Dia juga menyadari sesuatu dan mengeluh, mengapa dia seorang saudara perempuan dan aku seorang paman? Apa itu? Hansen bertanya. Apakah kamu tidak seperti itu? Orang selalu mengatakan kita terlihat sangat mirip. Petik 2. Aku tidak tahu, tapi putri kamu terlihat jauh lebih baik dari kamu, kata Balgai sambil tertawa. Dia mengambil telur gen dan memberikannya kepada Bauer. Bauer, hadiah ini dariku. Terima kasih, Paman Xia. Bauer mengambil telur gen dan dengan sopan berterima kasih atas hadiahnya. Kamu bisa memanggilku Brother Balgai. Pria botak ingin membuatnya terkesan, jadi dia memberitahunya tentang telur gen dan levelnya. Dia ingin membuatnya bahagia. Bauer melemparkan telur gen ke giok putih, mulut ikan terbang. Ikan terbang itu dengan sigap menelannya. Baldgai tiba-tiba berteriak, tidak. Sudah terlambat, ikan terbang sudah memakannya. Balgai sangat sedih sampai dia ingin muntah. Cepat, belah perutnya dan dapatkan sel telur gennya kembali. Itu adalah telur gen kelas raja yang sangat langka. Balgai tertekan. Dia ingin menangkap ikan terbang itu, membunuhnya, dan mengambil kembali telurnya. Hansen kaget. Dia buru-buru menghentikan si botak. Jika dia berani menyentuh ikan terbang, itu akan menjadi permintaan kematian yang sangat besar. Hansen memandang Balgai dan berkata, lupakan. Itu sudah menelannya. Itu tidak akan menetas bahkan jika kamu mendapatkannya kembali. Bauer memandang Hansen dengan kebingungan dan bertanya, ayah, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Bukankah kamu mengatakan telur gen untuk memberi makan ras gen? Petik 2. Balgai tersenyum kecut sambil berkata, itu tergantung pada telur gen apa. Itu adalah telur gen kelas raja yang langka. Itu sangat jarang.
memberi makan ikan terbang itu sia-sia. Petik 2. Ikan terbang itu mendengar si botak berkata dia ingin membunuhnya, jadi dia tidak senang. Ia menatap Balgai dengan mata pembunuh. Hansen melihatnya, dan itu membuatnya takut. Jika Bauer tidak ada di sana, Balgai pasti sudah mati. Dengan kepribadian pendendam dari ikan terbang, niscaya ia akan menggunakan api untuk mengubah si botak menjadi tumpukan abu. Ikan terbang membuka lebar matanya. Balgai masih tidak menyadari krisis yang dia alami, jadi dia balas menatap. Dia berteriak, "Ikan mati, apa yang kamu lihat? Kuburan leluhur kamu sedang merokok. Untuk bisa memakan telur gen kelas raja yang langka, aku khawatir kamu hanya memiliki satu kesempatan ini." Petik 2. Hansen melihat Bauer sedang memegangi ikan terbang kecil itu. Jika tidak, ikan terbang itu akan menyerang si botak. "Baiklah, ayo kita cari denyut nadi," kata Hansen sambil tersenyum. Denyut nadi dewa di sini sangat kuat, jadi seharusnya mudah untuk menemukan telur gen raja. Jika kita beruntung, mungkin kita bisa menemukan telur gen sekelas dewa. Tempat ini sangat berbahaya, kata Balgai dengan cemas. "Mengapa kamu membawa serta putri kamu? Dia dulu mengikutiku kemana-mana," kata Hansen sambil tersenyum. "Aku sudah terlalu lama jauh dari rumah, dan dia tidak terbiasa. Keluarganya mengirimnya ke sini, jadi aku menjemputnya. Tapi tidak apa-apa, selagi aku ada, tidak ada yang bisa menyakitinya." Petik 2. Balgai merasa seolah-olah Hansen terlalu percaya diri, tetapi tidak ada pilihan lain. Mereka harus membawa Bauer bersama mereka. "Bauer, jika terjadi sesuatu, ikuti broter Balgai," kata Balgai pada Bauer. "Aku akan membuatmu tetap aman." "Terima kasih, saudara botak, aku mengerti," jawab Bao dengan ramah. Bab 3132, Subscribe Penatua. Hansen dan yang lainnya duduk di atas naga angin dewa milik Balgai. Perjalanan itu tampak tergesa-gesa. Balgai tahu di mana letak planet kunci Ghost Starlight. Planet pertama telah dihancurkan. Mereka harus keluar dari sistem. Mereka perlu menemukan planet Ghost Starlight berikutnya. Si botak mau tidak mau bertanya, "Hantua, apakah kamu menemukan denyut dewa di intinya?" "Aku menemukannya, tapi denyut nadi dewa telah diserap oleh Rasgen," jawab Hansen. "Aku tidak dapat mengambil apapun." Dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak mendapatkan apa-apa darinya. Semua barang bagus telah diklaim oleh ikan terbang, dan ikan terbang mengikuti Bauer. Dia hanya mendapatkan naga jahat bertangan 8 dari Sky King. Sebuah Rasgen pamungkas kelas dewa membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk dibesarkan. Bagi orang biasa, memiliki Rasgen tubuh tertinggi kelas dewa adalah tugas yang sangat sulit untuk diselesaikan dalam hidup mereka. Naga jahat berlengan 8 memiliki 3 keterampilan, yang sangat langka. Hansen merasa puas mendapatkannya. Jika dia tidak menerima sesuatu yang begitu indah, dia tidak akan membiarkan Sky King pergi begitu cepat. Itu sama untuk Hansen seperti halnya dengan yang lain. Banyak bangsawan yang kuat sedang mencari Ghost Starlight. Mereka melihat banyak kelompok Rasgen terbang beterbangan. Ada ruang pemecah capung ungu dan merah seukuran kapal perang. Kedengarannya menakutkan. Setiap Rasgen memastikan untuk menyingkir. Bahkan naga angin dewa sangat takut sehingga memastikan untuk terbang menjauh dari iblis itu. Ketika capung ungu dan merah memecah ruang dan pergi, mereka melanjutkan perjalanan pada rute aslinya. "Capung itu tampak sangat bagus," kata Bauer dengan cemburu. Balgai mengangkat bibirnya. "Tentu saja, itu adalah hadiah pertama dari pertarungan dewa. Itu adalah Rasgen langka yang disebut capung mutan. Hanya ada satu dari mereka di seluruh alam semesta. Itu pernah menjadi milik pendekar pedang pertama kerajaan Qin, Jian Bugu. Dia mendapatkannya dari pertarungan dewa, tetapi dia memberikannya kepada keluarga Mo. Sekarang, keluarga Mo adalah Mo Sangchang yang memilikinya. Mengapa Jian Bugu memberikan capung mutan kepada keluarga Mo?" Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Balgai menyala dengan nyala api usil. Dia tertawa dan berkata, "Nenek tua dari keluarga Mo adalah ibu dari keluarga Mo. Dia sangat mencintai Guru Jian. Ketika dia masih muda, dia melakukan banyak hal untuknya, tetapi Guru Jian hanya berlatih dengan pedang. Dia hanya memperlakukan ibu keluarga Mo seperti seorang adik perempuan. Ketika dia menghilang, dia memberikan capung mutan kepada ibu dari keluarga Mo. Keluarga Mo adalah bangsawan kelas 2. Karena capung mutan dan Jian Bugu, raja selalu memperlakukannya berbeda. Sekarang, mereka adalah keluarga bangsawan kelas atas." Hansen tahu bahwa Jian Bugu pasti penuh dengan cerita-cerita hebat, tapi dia tidak pernah menyangka ceritanya begitu menakjubkan. Saat mereka berbicara, seekor bangau putih terbang ke arah mereka. Ketika itu mendekat, itu membuat mereka waspada. Langit sangat lebar, bahkan jika sekelompok satria terbang, mereka tidak akan pernah terlalu dekat dengan mereka. Burung bangau putih, bagaimanapun, sepertinya sedang menuju ke arah mereka. "Maksudku tidaklah buruk, Kakak Han." Ketika bangau putih itu mendekat cukup dekat, mereka melihat seorang pria cantik duduk di atasnya. Dia melambai ke Hansen. "Tuan Gatuan Gong Senjun, kenapa dia mencarimu?" Balgai berbisik dengan cemberut. "Ah, ini Mr. Gatuan. Apa yang menginspirasi kamu untuk datang menemui aku?" Hansen memandang Mr. Gatuan, yang sekarang sangat dekat. Mr. Gatuan dan Gong Sujin, pria yang dibunuh Hansen, keduanya adalah salah satu dari 4 Misters teratas Jade Wall City. Meskipun keempat Misters itu terkenal, di mata bangsawan sejati, mereka bukanlah apa-apa.
Mr. Gatwan tertawa. Aku hanya melihat saudara Han secara acak, jadi aku pikir aku akan mampir dan menyapa. Sekarang aku memikirkannya, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Petik 2. Tolong beritahu aku, Tuan, kata Hansen. Tuan Gatwan terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku menemukan denyut nadi, tapi denyut nadi sangat berbahaya. Kekuatanku sendiri tidak cukup untuk menggalinya, dan aku tidak punya teman atau keluarga di sini. Jadi, aku pikir aku mungkin akan meminta bantuan kamu untuk menggali Land Pulse di sana. Setelah itu, kita bisa membagikan jarahannya. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Hansen tidak menjawab. Balgai mengangkat bibirnya. Sistem kristal emas ini memiliki banyak Land Pulse. Mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Mengapa kami harus berbagi dengan kamu? Mr. Gatwan tersenyum. Saudara Xia adalah murid Tuan Wei. Kamu pasti pernah mendengar tentang menguliti kulit. Petik 2. Kamu menemukan kulit yang menguliti. Balgai terkejut. Mr. Gatwan mengangguk dan berkata, jika bukan karena denyut nadi yang mengejutkan langit, aku tidak akan meminta Tuan Han untuk membantu. Hansen memandang Balgai, yang menjelaskan, menguliti kulit adalah denyut nadi dengan pemandangan aneh. Rerumputan aneh tumbuh di Land Pulse dan menyerap pemandangan aneh dari Land Pulse. Jika kamu tidak melihat rumput dari dekat, kamu tidak akan tahu bahwa itu adalah denyut nadi. Saat kulit yang menguliti muncul, akan ada denyut nadi yang mengguncang dunia. Ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk mendapatkan telur gen kelas dewa di sana. Tapi, setelah mengatakan itu, Balgai ragu-ragu. Mr. Gatwan menyela, hal-hal seperti Skinning Hide adalah hal yang dipuja oleh banyak ras gen. Ini adalah Skinning Hide dengan pulsa udara darat. Bahkan ras gen sekelas dewa berusaha menjaganya. Mereka menunggu di sana untuk Skinning Hide hingga dewasa. Kulit yang menguliti yang aku temukan memiliki banyak ras gen menakutkan yang melindunginya. Itulah mengapa aku meminta bantuan kamu. Petik 2. Bagaimana menurut kamu? Hansen memandang Balgai dan Li Bingyu untuk pendapat mereka. Jika itu benar-benar Skinning Hide, kita setidaknya bisa memeriksanya. Balgai mengakui godaannya. Hansen tidak sepenuhnya yakin tentang itu, namun dia setuju. Mr. Gatwan memimpin jalan. Mereka menuju ke arah sisi yang berbeda. Mr. Gatwan menargetkan planet dengan kehidupan, tetapi planet tanpa manusia. Ras gen ada di mana-mana di planet itu. Jika denyut super dewa tidak muncul di sistem kristal emas, kebanyakan manusia tidak akan berkelana ke sana. Sekarang, denyut super dewa telah muncul. Ras gen di sana telah mencapai terobosan, dan mereka bermutasi secara liar. Tempat-tempat itu berkali-kali lebih menakutkan. Orang biasa tidak akan berani pergi ke planet itu. Pria botak merasa sedikit terkejut karena Tuan Gatwan berani pergi ke sana untuk menggali telur gen sendirian. Dia sangat berani. Setelah memasuki planet ini, Tuan Gatwan mengarahkan mereka semua untuk mendarat dengan hati-hati di atas puncak gunung. Dia menunjuk ke gunung lain. Sekitar setengah dari lerengnya ada Skinning Hide. Hansen menggunakan keterampilan mata raja meraknya dan mampu melihat platform seukuran bola sepak di tengah gunung. Ada banyak rumput aneh di atasnya, menghiasi seluruh luas platform. Kerumputan itu setinggi setengah kaki. Daunnya kuning. Rasanya seperti lidah buaya di tanah. Sebuah ember bayi berwarna merah berada di tengah rerumputan. Tidak diketahui apakah itu benih, rumput, atau apa. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan mengira itu adalah bayi yang telah dikuliti hidup-hidup. Dagingnya merah yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Skinning Hide tidak bersinar, tapi tampak berdarah. Itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Bab 3133 Kupu-kupu Mata Darah. Di mana ras gen? Hansen melihat Skinning Hide, tapi dia tidak melihat salah satu ras gen yang dikatakan melindunginya. Jika kamu bisa melihat sejauh itu, lihatlah ke arah wajah orang berumput dari Skinning Hide itu, kata Balgai. Hansen melihat dan memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia pikir orang berhati berumput itu punya wajah. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari itu sebenarnya bukanlah wajah. Itu adalah kupu-kupu merah yang memiliki tanda aneh. Kupu-kupu itu tergeletak di wajah orang berumput. Pola di punggungnya menyerupai mata. Tubuhnya seperti hidung orang kecil. Mr. Gatwan melanjutkan dengan berkata, Skinning Hide terlihat aneh, tetapi masih berupa sejenis rumput. Hati rumput terlihat agak seperti anak kecil, tapi sebenarnya dia bukan anak kecil. Ia tidak memiliki struktur wajah seperti mata atau hidung. Tetapi, yang ada di wajah orang berumput itu adalah ras gen yang disebut Blood Eye Butterfly. Biasanya, Blood Eye Butterfly adalah kelas Marquise. Level itu tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Jika ada bos Blood Eye Butterfly di sekitar, kita akan bergumul dengan yang sekelas Duke. Jika ada Raja Blood Eye Butterfly, itu akan menjadi kelas Raja. Petik 2. Bahkan Blood Eye Butterfly kelas Raja tidak akan sulit untuk kamu tangani. Hansen tidak percaya Tuan Gatwan tidak dapat menangani ras gen kelas Raja. Mr. Gatwan memberikan senyum masam. Kamu melebih-lebihkan aku. Tingkat Blood Eye Butterfly tidak tinggi, tetapi bisa meninju di atas beratnya. Jika ada kekuatan serupa untuk melawan, bahkan ras gen sekelas dewa mungkin bisa dikalahkan olehnya. Oh, kekuatan apa itu? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mr. Gatwan memandang Balgai dan berkata, Bro Tersia adalah murid dari Tuan Wei. Dia lebih baik di departemen itu daripada aku. Mari kita izinkan saudara Xia menjelaskan banyak hal kepada kita. Petik 2. Balgai tidak pemalu. Dia mengatakannya dengan lurus. Blood Eye Butterfly sangat aneh.
Namanya mengandung kata mata, tetapi tidak memiliki kekuatan mata. Ini adalah ras gen elemen beracun. Tubuhnya bisa melepaskan kekuatan racun yang bisa membuat orang lain jatuh ke dalam ilusi. Jika menyentuh kulit atau dihirup melalui mulut atau hidung, dapat membuat kamu berhalusinasi. Orang cenderung mati selama halusinasi itu. Bubuk beracun yang menciptakan ilusi bukanlah yang terpenting dari binatang ini. Kamu hanya membutuhkan ras gen yang cukup kuat untuk digabungkan atau menggunakan ras gen yang dapat melindungi kamu. Lakukan itu, dan kamu tidak akan terinfeksi oleh bubuk beracun. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, si botak melanjutkan dengan berkata, sayap kupu-kupu memiliki pola seperti mata. Mereka memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan mereka mendeteksi pendekatan musuh. Jika itu terjadi, pola mata kupu-kupu mengeluarkan cahaya merah. Ini mungkin tidak terlihat kuat, karena terlihat seperti kunang-kunang merah, tapi jika kamu melihat cahaya merah, bahkan ras gen kelas dewa mungkin akan berhalusinasi. Petik 2. Bagaimana jika kamu tidak melihatnya? Hansen bertanya. Itu tidak akan berhasil, bahkan jika kamu tidak melihatnya, jawab Balgai. Bukankah aku mengatakan kupu-kupu Blood Eye bukan ras gen mata? Itu beracun, dan cahaya merah itu beracun. Bahkan jika kamu menutup mata dan cahaya merah menyentuh kamu, kamu tetap akan berhalusinasi. Melawan Blood Eye Butterfly biasa, kamu akan baik-baik saja. Jika ada Blood Eye Butterfly kelas raja, bahkan ras gen kelas dewa mungkin akan dikalahkan. Petik 2. Saat mereka berbicara, seekor ular besar sedang menuruni gunung. Itu setebal tong. Itu mencapai platform. Hansen melihat apa yang dijelaskan oleh Balgai. Pola mata di punggung Blood Eye Butterfly berkedip-kedip. Rasanya seperti orang rumput membuka dan menutup mata mereka. Ular besar itu tampak sangat kuat. Ia membuka mulutnya, ingin memakan Skinning Hide. Sebelum mulut ular bisa menyentuh Skinning Hide, ia berhenti. Hansen menyaksikan adegan gila terungkap. Ular besar itu benar-benar gila. Ia mulai memakan tubuhnya sendiri, menggunakan mulutnya untuk memakan ekornya. Separuh tubuhnya ada di dalam dirinya sendiri. Itu menciptakan cincin ular. Itu terlihat sangat aneh. Bis. Langit penuh kupu-kupu merah berkibar. Itu seperti awan darah yang masuk ke ular besar yang tidak bergerak. Sesaat kemudian, ular besar itu hanya tinggal tulangnya saja. Dengan kekuatan Blood Eye Butterfly, tulang yang tersisa terlempar dari gunung. Hansen melihat ke bawah gunung. Mata Raja Merak berkedip-kedip. Mereka mengintip melalui kabut gunung. Dia melihat memiliki bagian bawah gunung gundukan besar tulang. Siapa yang tahu berapa banyak ras gen yang telah dimakan dan dibuang ke sana oleh Blood Eye Butterfly. Itu adalah Blood Eye Butterfly yang sangat kuat. Hansen harus memujinya. Tuan Gatwan berkata, dari apa yang aku lihat, dalam kelompok mata berdarah ini, ada seorang raja. Mungkin kelas Raja Mutan. Petik 2. Benarkah? Balgai bertanya dengan kaget. Mr. Gatwan memberikan senyum masam dan berkata, aku tidak akan berbohong. Aku memiliki ras gen katak penghilang racun yang dapat aku gunakan. Ras gen ini hanya kelas raja, tetapi sangat efektif melawan kekuatan gen beracun. Aku pikir aku bisa menggunakan ras gen ini untuk menghilangkan Blood Eye Butterfly, tetapi siapa yang tahu ada Blood Eye Butterfly kelas Raja Mutan. Aku hampir mati di sana. Itulah mengapa aku meminta bantuan Hansen. Petik 2. Gen katak penghilang racun menggunakan keterampilan yang disebut perisai penghilang racun, kata Balgai dengan anggukan. Itu bisa mematahkan semua jenis keterampilan gen beracun, tapi tidak bisa memblokir racun yang dilepaskan oleh Blood Eye Butterfly kelas raja. Mungkin ada Raja Kupu-Kupu Mutan. Petik 2. Tuan Gatwan memandang Hansen dan berkata, kudengar saudara Han memiliki Blood Ghost Spirit yang dapat mengeluarkan semua racun dan kelemahan. Kita pasti akan membutuhkan bantuan Hansen. Petik 2. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Hansen menyingkirkan Bauer. Dia memanggil Blood Ghost Spirit dan bergabung dengannya. Setelah dia dikombinasikan dengan Raja Merak Sayap Emas, tubuhnya yang tampak jahat tampak memiliki aura darah. Dia tampak lebih jahat. Dia seperti iblis jahat dan tampan yang muncul dari neraka. Dengan kekuatan tubuh Hansen, dia seharusnya bisa kebal terhadap Blood Eye Butterfly. Tuan Gatwan dan yang lainnya ada di sana bersamanya. Dia tidak ingin membuat dirinya terlihat terlalu agung. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Hansen mengepakkan sayapnya dan terbang menuju platform Skinning Hide. Dalam sekejap, Hansen mendarat di peron. Dia melihat Blood Eye Butterfly di atas Skinning Hide. Pola mata sayap kupu-kupu bersinar. Itu seperti banyak lentera merah kecil yang bersinar dengan cahaya merah tua yang aneh. Cahaya merah tidak melakukan apa-apa pada Hansen. Itu tidak bisa menyerang udara darah dari Blood Ghost Spirit. Hansen melihat banyak debu merah berserakan di udara. Pasti bubuk racun dari Blood Eye Butterfly yang bisa menyebabkan halusinasi. Bagi Hansen, bubuk beracun itu praktis tidak berguna. Hansen mendarat di peron. Tiba-tiba, langit dipenuhi kupu-kupu. Di tengah semua Blood Eye Butterfly itu, Hansen melihat satu Blood Eye Butterfly yang lebih aneh dari yang lain. Blood Eye Butterfly memiliki ukuran yang sama. Tidak diketahui apakah mereka kelas Marquise atau Duke. Selain kekuatan mereka berbeda, penampilan mereka juga sama. Blood Eye Butterfly ini berbeda. Ukurannya hampir sama dengan Blood Eye Butterfly lainnya, tapi warnanya ungu. Itu pasti Blood Eye Butterfly Mutan, pikir Hansen. Bab 3134, Subscribe Penatua. Raja Blood Eye Butterfly ungu tampak sangat aneh. Itu seperti kupu-kupu yang datang dari neraka. Sayapnya memiliki tanda yang terlihat seperti mata yang berkedip-kedip.
Melihat mereka saja sudah membuat orang berkemauan keras. Meskipun jumlah Blood Eye Butterfly mengejutkan untuk disaksikan, Han Sen tidak mengalihkan pandangannya dari mereka. Keterampilan mata Raja Merak dan pola mata ungu Raja Blood Eye Butterfly saling memandang. Itu tiba-tiba membuat Han Sen berhalusinasi. Dia melihat dua bayangan. Dia melihat sesuatu. Itu hanya sesaat. Setelah tubuhnya menyesuaikan dengan racun, efeknya langsung berkurang. Itu hanya tentang Han Sen yang terkejut. Itu hanya ras gen kelas raja yang bisa melewati perlindungan yang ditawarkan oleh Blood Ghost Spirit dan Raja Merak Sayap Emas. Aneh sekali. Blood Ghost Spirit masih memiliki tubuh muda. Han Sen mengerti bahwa itu tidak memiliki kekuatan yang cukup, tetapi Raja Merak Sayap Emas adalah mode pamungkas. Namun, itu masih tidak dapat sepenuhnya menolak kekuatan racun Blood Eye Butterfly. Itu sulit dipercaya. Untungnya, tubuh Han Sen juga sangat kuat. Jika dia adalah seseorang dari alam semesta kerajaan, bahkan jika dia memiliki ras gen kelas dewa untuk melindungi tubuhnya, dia pasti sudah rusak. Setelah Han Sen memikirkannya, dia mengerti arti di balik semua itu. Alam semesta kerajaan adalah tentang kekuatan ras gen. Raja Merak Sayap Emas itu kuat. Itu memiliki bilah yang tidak bisa dihancurkan. Membandingkan kekuatan dan kekuatan penghancur, Blood Eye Butterfly hampir tidak sebanding. Tidak peduli seberapa tajam bilahnya, itu tidak bisa menghalangi api. Keduanya bukan dari elemen yang sama. Kekuatan racun Raja Blood Eye Butterfly seperti itu. Dengan kekuatan Raja Merak Sayap Emas, itu tidak sama. Tidak peduli seberapa kuat Raja Merak Sayap Emas, itu tidak bisa menghalangi kekuatan Raja Blood Eye Butterfly. Hanya menggunakan daya akan menghasilkan masalah. Di tempat seperti alam semesta kerajaan, jika aku menggunakan ras gen dengan benar, bahkan jika aku menggunakan ras gen tingkat rendah, itu bisa membunuh elit tingkat tinggi. Jangan bicara tentang pembunuhan. Han Sen sekarang mengerti. Dia terbiasa berada di alam semesta Geno. Ia merasa elit di sana sangat kuat dan tidak memiliki banyak kelemahan. Makhluk tingkat rendah melawan makhluk tingkat tinggi tidak pernah datang dengan mudah. Di dunia ini, aturannya sedikit berbeda. Manusia biasa tidak bergabung dengan ras gen 24/7 karena itu akan menghabiskan energi mereka. Menggunakan kekuatan ras gen yang berbeda dengan benar adalah kunci kemenangan. Seseorang tidak membutuhkan ras gen yang sangat kuat. Mereka hanya membutuhkan satu dari ras gen penyerang yang sama. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk menumbuhkan ras gen elemen yang sama. Kekuatan racun Raja Blood Eye Butterfly mutan ini menarik. Mengapa aku tidak mengubahnya menjadi telur? Mungkin itu akan berguna. Jantung Han Sen melonjak. Sayap merak di punggungnya melebar. Tiba-tiba, langit penuh bulu emas turun seperti hujan anak panah yang membunuh banyak Blood Eye Butterfly. Dalam sekejap mata, selain Raja Blood Eye Butterfly mutan, semua Blood Eye Butterfly lainnya terbunuh. Lagi pula, itu adalah skill gen kombinasi kelas dewa, mode pamungkas. Blood Eye Butterfly biasa tidak dapat memblokir serangan itu, bahkan Raja Blood Eye Butterfly mutan tidak bisa. Han Sen ingin membawa Raja Blood Eye Butterfly mutan bersamanya, itulah sebabnya dia diizinkan untuk hidup. Raja Blood Eye Butterfly mutan terkejut. Itu mengepakkan sayap ungu anehnya saat Han Sen mencoba mengejarnya. Raja Blood Eye Butterfly baru saja berbalik ketika Han Sen melemparkan sutra kuning Suan. Kekuatan menakutkan menghantam Raja Blood Eye Butterfly mutan, mengubahnya menjadi telur ungu seperti kristal. Dia mengambil telur Raja Blood Eye Butterfly mutan. Ketika Han Sen terbang kembali, Tuan Gatwan dan yang lainnya sudah berada di dekat peron. Mr. Gatwan memberikan pujian dengan mengatakan, Tuan Han benar-benar berbeda. Kamu tidak hanya memiliki kekuatan Blood Ghost Spirit, tetapi kamu memiliki ras gen panah emas itu. Itu bahkan lebih menakutkan. Itu tidak bisa menjadi ras gen kelas dewa biasa. Han Sen tidak berencana menyembunyikan apapun. Dia tertawa dan berkata, kamu pintar. Ini adalah ras gen kelas dewa mutan. Petik 2. Sialan, Han tua, kamu kaya. Kamu bahkan memiliki kelas dewa mutan yang berada dalam mode pamungkas. Dengan Blood Ghost Spirit, kamu akan punya cukup uang untuk membeli kota. Balgai sangat mengagumi Han Sen. Apa yang akan kita lakukan dengan Skinning Hide? Han Sen mengabaikan Balgai. Tuan Gatwan menjawab, Skinning Hide itu lengket untuk memberi makan ras gen dan mengembangkannya. Menggunakan Skinning Hide untuk mengembangkan ras gen memberikan peluang tinggi bagi seseorang untuk mempelajari keterampilan baru. Mari kita simpan dan bagikan saat kita kembali. Petik 2. Oke, kata Han Sen dengan anggukan. Semua orang mulai mencabut Skinning Hide itu. Ada banyak Skinning Hide, ada 10.000 dari mereka. Mr. Gatwan menyiapkan tas raksasa di mana mereka bisa memasukkannya ke dalamnya sehingga keberadaan Skinning Hide bisa tidak terdeteksi. Setelah menyingkirkan Skinning Hide, semua orang mulai menggali. Tanpa godaan untuk Skinning Hide, tidak ada lagi ras gen yang mendekati tempat itu. Proses penggalian berjalan dengan lancar. Tidak lama kemudian, mereka menggali telur gen giok berbintik-bintik hitam. Cahaya aneh terpancar darinya. Kehadiran yang kuat mengelilinginya. Han Sen merasakan ancaman. Si botak berkata dengan mata cerah dan lebar, jika tebakanku benar, ini adalah ras gen kelas dewa yang Half Sky Hawk setengah. Itu adalah telur gennya. Petik 2. Sayang sekali, hanya ada satu ras gen sekelas dewa di sini. Mr. Gatwan berpikir sejenak dan menyarankan, bagaimana dengan ini? Telur gen Half Sky Hawk dapat dianggap sebagai setengah barang, dan Skinning Hide dapat dianggap sebagai yang lain. Aku akan membiarkanmu memilih, Kakak Han. Petik 2.
Jika kamu membiarkan aku memilih, aku harus melakukannya. Hansen berpikir sejenak. Dia menoleh ke Balgai dan bertanya, bagaimana menurutmu? Half Skyhawk itu bagus. Ini adalah ras gen terbang yang langka, tapi Skinning Hide juga jarang, kata Balgai pelan. Ini sangat baik untuk evolusi ras gen. Terserah, pilih Skinning Hide. Kamu sudah memiliki satu ras gen kelas Dewa Mutan. Memiliki Half Skyhawk tidak ada gunanya. Kalau begitu, aku akan mengambil Half Skyhawk, kata Hansen sambil menunjuk ke telur gen Half Skyhawk. Tuan Gatwan memberi Hansen telur gen dan dengan jujur berkata, oke. Itu benar-benar menguntungkan aku. Bagaimanapun, Skinning Hide lebih jarang. Petik 2. Tidak apa-apa, Hansen mengumpulkan telur gen Half Skyhawk. Dia memberikannya pada Balgai dan berkata, aku akan memberikannya padamu sekarang. Saat kita berbagi sesuatu lagi, kamu sudah mendapatkan bagian kamu. Petik 2. Hansen telah melihat Balgai menatap telur gen Half Skyhawk. Jelas itulah yang dia inginkan. Dia hanya memikirkan apa yang terbaik untuk Hansen, itulah sebabnya dia memilih Skinning Hide. Balgai terkejut dan senang. Han tua, aku tidak akan banyak bicara. Aku akan mengambil telur gen, dan aku akan membalas budi. Mulai saat ini, kamu dapat memiliki semua milikku. Aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Petik 2. Apakah kamu yakin kamu tidak membutuhkan apa-apa? Kamu tidak akan menyesal, kan? Hansen tampak seperti sedang tersenyum pada Balgai, tapi dia tidak tersenyum. Aku, Balgai, menepati janjiku. Ketika aku mengatakan aku tidak butuh apa-apa lagi, aku tidak butuh yang lain. Balgai menyentuh telur gen saat dia berbicara. Bab 3135 Planet Lebah. Ketika Hansen dan yang lainnya mencapai planet berikutnya di Ghost Starlight, ada gunung mayat dan lautan darah. Tubuh semua jenis makhluk dan elit manusia ada di planet raksasa ini. Planet itu terlihat seperti penuh dengan lubang. Hampir tampak seperti sarang lebah. Hal yang lebih menakutkan tentang itu adalah gerombolan lebah raksasa di langit yang tampak seperti awan. Mereka menutupi langit, dan mereka hampir menutupi seluruh planet. Banyak bangsawan berada jauh dari planet ini. Mereka hanya menontonnya. Tidak ada yang berani mendekati planet ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Pria botak bertanya pada seseorang di dekatnya. Orang itu seharusnya sendirian. Dia memiliki kepribadian yang dingin. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia berkata, planet ini memiliki lebah beracun yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah. Mereka membunuh semua yang ada di planet ini. Semua orang mengira planet ini memiliki denyut nadi yang dapat mengguncang langit. Setelah beberapa orang kuat masuk, tidak ada yang berhasil keluar hidup-hidup. Lebah beracun ini menakutkan. Petik 2. Saat mereka berbicara, seseorang memanggil si botak. Hansen menoleh dan melihat itu adalah teman sekelas Balgai. Orang yang berbicara adalah Tuan Tua. Seharusnya itu guru Balgai, Pak Wei. Tuan Wei sedang duduk di atas Wen Putih Rusa Suci. Dia bertanya pada pria botak, Yu Fei, mengapa kamu ada di sini sekarang? Itu adalah Wen Putih Rusa Suci yang sama dengan yang dimiliki Hansen, tapi yang Mr. Wei miliki lebih baik. Itu lebih kuat, dan tubuhnya berisi teks suci. Sepertinya dalam mode pamungkas. Pak, aku berteman di sini, jadi aku pergi bersama mereka, jawab Balgai dengan sopan. Saudara tiga dengan sinis berkata, Tuan, saudara Sia sekarang terkenal. Dia hanya berteman dengan karakter besar. Apa kamu tidak tahu itu? Ini adalah teman baik Brother Sia, dicintai oleh putra mahkota, satu-satunya, Hansen. Orang yang membunuh jenderal penjaga kerajaan. Petik 2. Setelah mendengar itu, Tuan Wei mengerutkan kening. Hansen dicintai oleh putra mahkota. Karena dia membunuh Steel Sin, dia menyinggung semua bangsawan. Dia adalah inti dari masalah yang saat ini mengganggu hubungan antara bangsawan dan bangsawan. Hansen dibenci di seluruh kerajaan Qin. Tuan Wei adalah salah satu bangsawan. Ia terlahir sebagai bangsawan dan taat pada hukum. Dia tidak terlalu menyukai orang yang sembrono seperti Hansen. Yu Fei, denyut nadi yang mengejutkan dunia telah terbuka. Tempat ini sangat berbahaya, jadi kupikir akan lebih baik jika kamu mengikutiku. Tuan Wei tidak ingin si botak berteman baik dengan Hansen. Dia tidak ingin reputasinya terseret lumpur olehnya. Pria botak mengertakkan gigi dan berkata, Guru, aku berjanji untuk melakukan ini dengan teman-teman aku. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Petik 2. Tuan Wei ingin mengatakan sesuatu, tetapi Brother Tri bertanya, Tuan, apakah kamu tidak mengerti? Saudara Sia hanya mencari teman di tempat tinggi. Dia pikir kita terlalu rendah untuknya. Petik 2. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Balgai marah dengan ucapan itu. Saudara tiga ingin melawan, tetapi mereka tiba-tiba mendengar suara naga besar meraung. Itu seperti sambaran petir yang mengejutkan seluruh langit. Semua orang melihat ke arah dari mana auman naga itu berasal. Mereka melihat sekelompok penunggang kuda di atas seekor naga besar. Mereka datang ke arah mereka. Ada 10,00 dari mereka. Mereka sangat kuat. Di antara penunggang naga besar, 8 naga besar yang kuat sedang menarik kereta pos. Itu cantik. Gerbong itu terlihat sangat elegan. Itu adalah pemandangan yang tidak biasa. Raja Langit ada di sini, kata Brother Tri. Pak Wei memandang Balgai dan menghela nafas. Yu Fei, waspadalah terhadap teman yang kamu buat. Jika tidak, hanya bahaya yang akan datang kepadamu. Guru, aku mengerti, tapi Hansen sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan, Balgai berusaha menjelaskan.
Setelah mendengar si pria botak bersikeras, Tuan Wei menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memimpin murid-muridnya menuju Raja Langit. Planet Ghost Starlight terlalu berbahaya. Meskipun Tuan Wei memiliki kekuatan, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menggali denyut nadi yang menakutkan. Karena itu, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Sky King. Tuan Wei memimpin semua orang ke gerbong. Semua siswa membungkuk kepada Raja Langit. Raja Langit adalah salah satu pemimpin dengan nama keluarga berbeda di Kerajaan Qin. Dia adalah orang penting di antara para bangsawan. Meskipun Tuan Wei terkenal, dia tidak akan bersikap superior di depan Raja Langit. Salam, Pak. Ayo masuk untuk bertemu. Suara Sky King terdengar dari dalam gerbong. Seseorang membuka pintu dan mengundang Tuan Wei masuk. Tuan kami saya menyuruh murid-muridnya untuk mengikutinya masuk. Dia memasuki gerbong. Para siswa di belakang kereta cemburu. Saudara tiga berbicara dengan saudara laki-laki di sebelahnya. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa sekeren guru, duduk di gerbong yang sama dengan seorang raja yang mulia. Saudara itu menjawab, kamu hanya perlu fokus belajar dari guru. Ketika kamu mencapai levelnya, kamu akan menjadi seperti dia suatu hari nanti. Petik 2. Itu tidak akan mudah, kata Brother Tree sambil mendesah. Keterampilan Lenpul sangat sulit dipelajari. Mereka tidak mudah untuk dikuasai. Petik 2. Saat mereka berbicara, mereka segera menemukan bahwa tim yang pergi ke planet berubah arah. Tidak jelas kemana tujuan mereka. Apa yang sedang terjadi? Aku pikir kita sedang menggali denyut nadi di planet ini. Mengapa kami mengubah lokasi? Banyak saudara yang bingung. Mereka telah bertemu Sky King di sana dengan tujuan semata-mata untuk menggali pulsa darat di planet Ghost Starlight. Meskipun mereka baru saja tiba di sana, tim Sky King memilih untuk pergi ke tempat lain. Tidak diketahui kemana tujuan mereka. Meskipun orang-orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak punya nyali untuk bertanya. Mereka hanya mengikuti yang lain dengan kebingungan. Tidak lama kemudian, tim melewati tempat Hansen berada. Saudara tiga memandang si botak dengan sombong. Dia mengangkat bibirnya dan menatapnya dengan jijik. Dia sangat membenci Balgai, tapi itu terutama karena Balgai bukanlah bangsawan dari Jade Wall City. Dia adalah putra seorang pemimpin kota. Dia dihitung sebagai seorang ningrat, tapi Brother Tree adalah seorang ningrat dari Jade Wall City. Balgai hanyalah seseorang dari tempat yang terbelakang. Jika bukan karena keberuntungannya, dia tidak akan menjadi murid Tuan Wei. Saudara tiga berpikir, sungguh seorang redneck yang bodoh. Dia bahkan tidak tahu banyak. Dia ingin berteman dengan Hansen, yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Putra mahkota hanyalah putra mahkota. Tidak ada yang tahu kapan dia akan menjadi raja. Selain itu, putra mahkota masih belum dewasa. Dia mungkin menyukai Hansen sekarang, tetapi tidak akan lama sampai dia bosan. Suatu hari, dengan putra mahkota yang belum menjadi raja, Hansen tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika putra mahkota melupakannya, dia tidak akan menjadi apa-apa. Orang-orang seperti Sky King adalah yang terpenting di negara ini. Menjadi mister di bawah Sky King memberikan manfaat paling banyak. Petik 2. Saat dia berpikir, tim itu tiba-tiba berhenti. Saudara tiga dan yang lainnya bingung. Tidak ada planet atau denyut nadi darat. Tidak diketahui mengapa tim berhenti di sana. Saat mereka berdiri di sana dengan kebingungan, kereta Sky King dibuka. Kali ini, Raja Langit yang muncul. Bab 3136, Subscribe Penatua. Saudara ketiga bingung. Dia tidak tahu mengapa Sky King turun. Tidak ada karakter besar di sekitarnya untuk berinteraksi dengannya. Brother Tree dengan cepat menyadari bahwa setelah keluar dari gerbong, Sky King sedang berjalan menuju Hansen. Sky King pasti mengenali Hansen. Dia akan memberinya pelajaran. Brother Tree tertawa terbahak-bahak. Balgai yang ingin berteman dengan Hansen seperti memiliki keinginan mati. Saat semua orang menonton, Sky King berjalan di depan Hansen. Balgai tidak terlihat terlalu baik. Dia agak khawatir. Garis pemikirannya tidak terlalu jauh dari Brother Tree. Dia pikir Sky King datang mencari masalah dengan Hansen. Li Bingyu juga memikirkan hal yang sama, tapi dia agak bersemangat. Jika Sky King melakukan sesuatu pada Hansen, dia bisa melihat seperti apa kekuatan Hansen sebenarnya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Sky King akan berjalan di depan Hansen dan tersenyum. Dia tampak seperti orang tua yang menyenangkan. Dia menyapa Hansen dan Bauer dalam pelukannya. Gadis kecil, apakah kamu ingat aku? Semua orang kaget. Mereka tidak menyangka Sky King akan berbicara dengan gadis kecil di pelukan Hansen. Kamu siapa? Apakah aku mengenal kamu? Jawaban Bauer membuat Tuan Wei dan murid-muridnya memandang dengan aneh. Ekspresi Sky King belum berubah. Dia tersenyum padanya dan bertanya, gadis kecil, apakah kamu sudah lupa? Aku memberimu liontin yang indah. Petik 2. Ah, ini kamu, pria yang sangat baik. Bauer sekarang mengerti. Dia mengeluarkan Sky Order dari pakaiannya. Ketika semua orang melihat liontin giok, mereka terkejut. Mereka menyaksikan ini terjadi dengan ekspresi tidak percaya belaka. Bahkan si Balgai pun tidak mempercayainya. Itu adalah Sky Order. Selain berapa biayanya, itu mewakili Sky King. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Sulit membayangkan Sky King telah memberikan Sky Order kepada orang lain, terutama seorang gadis yang baru berusia 4 atau 5 tahun. Apa yang sedang terjadi? Siapa gadis kecil ini? Mengapa Sky King memberinya Sky Order? Apakah dia bangsawan? Apa dia anak bangsawan? Brother Tree memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan.
Tindakan Sky King selanjutnya membuat Brother Tree dan yang lainnya semakin bingung. Wajah Sky King masih bersinar dengan senyum paling cerah saat dia menyapa Hansen. Kakak Han, aku sangat menyukai putrimu. Aku ingin menjadikannya sebagai murid. Bagaimana menurutmu tentang itu, Saudara Han? Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Mereka baru sekarang mengetahui bahwa gadis kecil itu adalah putri Hansen, dan Sky King ingin menjadikannya sebagai murid. Itu terlalu mengejutkan. Mereka tidak mengira karakter besar seperti Sky King akan mengambil siswa secara acak. Ditambah, dia adalah putri Hansen. Itu mengingatkan mereka pada lebih banyak hal. Apakah ini berarti Sky King mencoba berteman dengan Hansen? Apa artinya jika dia? Apakah itu berarti Sky King akan berteman dengan putra mahkota? Setiap orang memiliki pikiran rumit yang mengalir dalam pikiran mereka. Hansen tersenyum dan berkata, meskipun aku ayah Bauer, menerima guru tergantung pada Bauer. Sebelum Sky King mengatakan apapun, Bauer menolaknya dan berkata, aku tidak mau. Sky King tidak marah, dan dia terus tersenyum saat menjawab, kenapa? Jika kamu bersedia menerima aku sebagai guru, akan ada banyak makanan enak untuk dimakan dan banyak hal menyenangkan untuk dimainkan. Akan ada hadiah tak terbatas untukmu. Petik 2. Kamu terlalu lemah, kata Bao dengan jujur. Kata-kata itu, di telinga orang lain, membuat mereka percaya bahwa Bauer tidak tahu apa-apa. Ini adalah Sky King, yang merupakan pewaris Blood Pulse roh dewa pemusnahan. Dari semua dewa kerajaan Qin, hanya ada 4 roh dewa pemusnahan. Orang-orang senang mengakui Sky King adalah salah satu dari 5 elit kerajaan Qin. Namun, gadis kecil itu menyebut dia lemah. Mereka mengira mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu banyak. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Hansen. Brother Tree tertawa terbahak-bahak. Balge khawatir tentang Hansen. Dia mencoba mengingatkan Hansen yang dia hadapi melalui tatapan tajam di matanya. Dia ingin segera menentang perkataan Bauer. Aku minta maaf, tapi kamu mendengarnya darinya, Tuan. Hansen akhirnya mengatakan sesuatu, tapi apa yang dia katakan hanya membuat wajah orang lain terlihat lebih aneh. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Hansen tidak mau menerima Sky King menerima putrinya sebagai murid. Hal yang paling mengejutkan tentang semua ini adalah ayah dan putrinya diperlakukan seperti ini oleh Sky King, tetapi dia tidak marah. Dia terus tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Jika Bauer tidak mau, tidak apa-apa. Apakah kalian akan pergi ke planet lebah untuk menggali Land Pulse? Mengapa kamu semua tidak naik kereta bersama kami? Kita semua bisa pergi bersama. Ini akan membuat pekerjaan kita selesai lebih cepat. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, kata Hansen. Apakah itu pantas? Tidak apa-apa, lebih banyak lebih meriah. Aku ingin berbicara dengan Bauer. Sky King tampak seperti penatua yang baik hati. Hansen tidak menolak tawaran tersebut. Dia membawa Balgai dan yang lainnya ke gerbong Sky King. Saudara Tree dan yang lainnya membeku saat mereka melihat Balgai, Hansen, dan yang lainnya naik ke gerbong Sky King. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa ini sedang terjadi. Sky King mengundang Hansen dan yang lainnya ke dalam. Bahkan orang-orang di sekitar Hansen diizinkan naik kereta. Bahkan bangsawan tidak menerima perlakuan semacam itu. Apa yang sedang terjadi? Saudara Tiga mengertakkan gigi. Dia dengan jijik melihat Balgai memasuki gerbong. Dia tidak mengerti. Bukan hanya Saudara Tiga yang tidak bisa mengerti. Bahkan Li Bingyu tidak mengerti. Dia mengerti kerajaan Qin memiliki konflik. Hansen adalah teman putra mahkota Qin Bai. Dia secara teknis berada di faksi Qin Bai. Itu adalah royalty. Sky King, bagaimanapun, adalah salah satu raja dengan nama keluarga yang berbeda. Dia dianggap seorang bangsawan. Jika Sky King bersedia memperlakukan putra mahkota Qin Bai seperti itu, tidak ada yang akan terkejut. Tapi Hansen dianggap sebagai hewan peliharaan putra mahkota. Dia dianggap pengkhianat. Mengatakan langsung, mereka membandingkan Hansen dengan anjing putra mahkota. Mereka tidak dapat memahami kesediaan Sky King untuk memperlakukannya seperti itu. Tidak ada yang mengerti, tapi Sky King mengerti banyak hal. Meskipun Bauer dan Hansen telah menipunya, mereka secara teknis berhasil menyelamatkan nyawanya. Jika Sky King harus melawan Hansen, dia akan menjadi orang yang sekarat. Ayah dan anak perempuan ini istimewa. Sky King memandang Bauer saat dia memegang ikan terbang giok putih. Dia tidak percaya ini hanya kebetulan. Saudara Tiga berpikir itu mulia bagi mereka untuk diizinkan mengikuti kereta Sky King. Sekarang, pikirannya tertuju pada masalah yang berbeda. Balgai sendiri adalah tamu spesial dari Sky King. Dia dengan senang hati duduk di dalam gerbong. Karena Brother Tree hanya bisa mengikuti kereta, dia merasa tidak enak. Rasanya seperti 1000 mata tertuju padanya yang sedang tertawa. Dia merasa sangat tidak nyaman. Gerbong Sky King sangat indah dan sangat nyaman. Itu seperti kapal perang mewah dengan banyak ruang. Tuan, Balgai melihat Tuan Wei dan membungkuk. Tuan Wei terkejut melihat Balgai di sana. Dia kemudian melihat Hansen dan Sky King berbicara dengan ramah dan tersenyum riang saat mereka masuk. Wajahnya terlihat lebih aneh. Dia tahu Sky King keluar untuk menyambut seorang teman, tapi dia tidak pernah mengira itu adalah Hansen. Dan bukan hanya Hansen yang diundang ke dalam gerbong. Bahkan orang-orang di sebelah Hansen diundang oleh Sky King. Tuan Wei mengerti Sky King, jadi dia lebih terkejut daripada orang lain. Dia tahu Sky King menangani gerbong itu dengan sangat serius. Orang normal tidak pernah diizinkan naik ke atas kapal. Bahkan jika ada raja lain di sana, mereka hanya bisa mengendarai kendaraan mereka sendiri. Teman dan keluarga harus menunggu di luar gerbong.
Bab 3137 Manfaat 30%. Tuan Wei, tolong jelaskan padaku detail yang kamu miliki tentang planet lebah, kata Sky King kepada Tuan Wei. Tuan Wei tetap diam. Dia tidak berbicara. Sky King mengerti apa yang Tuan Wei khawatirkan. Dia berkata, Tuan, tolong jelaskan itu kepadaku. Orang-orang di gerbong ini semuanya adalah temanku. Tidak ada orang luar di sini. Petik 2. Setelah mendengar Sky King mengatakan itu, Tuan Wei terkejut. Orang akan mengira Sky King dan Hansen menjadi saingan karena asosiasi mereka dengan faksi yang berbeda. Sekarang, semua bangsawan seharusnya membenci Hansen. Sky King adalah bangsawan terbesar di kerajaan Qin, dan dia mengatakan bahwa Hansen bukanlah orang luar. Tuan Wei menganggap itu konyol. Tuan Wei tidak tahu mengapa Sky King harus seperti ini. Yang lainnya tidak tahu tentang kekuatan yang dimiliki ikan di tangan Bauer. Sky King tahu itu dengan sangat baik. Mengenai kepribadian ayah dan putrinya, dia tahu tentang mereka dengan sangat baik. Untuk mencegah Hansen datang mengacaukan saat menggali Land Pulse, mereka mungkin juga memberinya potongan untuk menghentikannya memulai apapun. Tentu saja, Sky King berharap untuk menggunakan Hansen dan kekuatan ikan kecil itu. Dengan bantuan yang bisa diberikan ikan terbang, bahkan jika mereka semua dalam bahaya, ada sesuatu yang penting yang selalu bisa mengubah arus untuk menguntungkan mereka. Tuan Wei terdiam beberapa saat dan akhirnya berkata, planet ini adalah salah satu dari 7 planet Ghost Starlight. Planet ini sekarang dipenuhi dengan ras gen lebah beracun yang menakutkan. Hanya ada satu kemungkinan mengapa itu terjadi. Saat denyut dewa terbentuk, planet ini sudah memiliki ras gen lebah yang kuat yang setidaknya merupakan kelas dewa. Petik 2. Tuan Wei, sarang lebah di planet ini sangat menakutkan. Apakah Raja Lebah menelan denyut nadi dewa di planet ini? Sky King takut akan segalanya. Tuan Wei menggelengkan kepalanya. Rajaku, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun sarang lebah di planet ini sangat besar, hanya ada satu lebah beracun. Seluruh legiun lebah yang kamu lihat dipanggil olehnya. Kekuatan lebah beracun itu mungkin memanggil lebah-lebah itu. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Tuan Wei berkata, aku telah mengawasi mereka beberapa lama. Meskipun legiun lebah beracun itu menakutkan, tidak ada kehadiran roh dewa. Aku tidak tahu berapa tingkat racun lebah, tapi tidak mengkonsumsi Blood Pulse roh dewa. Dari apa yang telah aku dapat tentukan, planet ini tidak memiliki Blood Pulse roh dewa. Petik 2. Itu sangat bagus, kata Sky King dengan anggukan. Jika memang seperti ini, maka tidak ada gunanya menunda lebih jauh. Ayo pergi ke planet ini dan bunuh ras gen lebah beracun. Aku tidak ingin itu merusak telur gen di denyut nadi. Petik 2. Aku sangat setuju dengan itu. Tuan Wei setuju dengan keputusan Sky King. Sky King belum membuat perintah apapun. Dia memandang Hansen dan berkata, Saudara Han, untuk keuntungan yang kami klaim dari planet ini, kamu dan Tuan Wei masing-masing dapat memiliki 30%. Karena kita akan menggunakan kekuatan dan sumber dayaku, aku akan mendapatkan 40%. Petik 2. Tentu, kami akan melakukan apa yang kamu perintahkan, kata Hansen. Tuan Wei dan Balge merasa aneh. Tuan Wei bertugas mencari Land Pulse. Dia memberikan banyak dukungan, tetapi dia hanya akan mendapatkan 30%. Hansen tidak menggunakan kekuatan atau sumber daya, dan dia masih akan mendapatkan 30%. Itu sulit bagi mereka untuk percaya. Mereka tidak tahu bahwa Sky King hanya ingin Hansen dan Bauer, ayah dan anak perempuan, untuk tidak mengacaukan segalanya untuk mereka. Dia sebenarnya tidak mengharapkan mereka melakukan apapun. Li Bingyu berpikir, mengapa Sky King memperlakukan Hansen seperti ini? Bagaimana keduanya bisa bertemu? Jika mereka dulu mengenal satu sama lain, identitas Hansen tidak akan sesederhana itu. Petik 2. Itu pasti benar. Hansen pasti pewaris tersembunyi dari beberapa keluarga di kerajaan Qin. Jika tidak, mengapa Sky King memberikan Sky Order yang mengidentifikasi dirinya sendiri kepada putri Hansen? Hal ini tidak akan masuk akal jika tidak. Kenapa lagi dia memperlakukan Hansen dengan baik? Li Bingyu berpikir itu pasti benar. Penunggang luar angkasa naga besar menuju ke planet ini. Kerumunan lebah beracun itu menakutkan tetapi memiliki penunggang naga besar di depan mereka membuat mereka tidak menakutkan. Naga besar itu memuntahkan api untuk membakar kumpulan lebah beracun yang seperti awan. Dengan tergesa-gesa, mereka melesat ke planet ini, tetapi ada terlalu banyak lebah beracun. Sulit untuk membersihkannya. Penunggang ruang naga besar hanya bisa membersihkan legiun lebah beracun di sekitar mereka. Seperti yang dikatakan Tuan Wei, kumpulan lebah beracun itu tidak nyata. Begitu mereka dibunuh, mayatnya menghilang. Jumlah besar yang terbunuh tidak mengotori planet ini. Mereka bukanlah ras gen asli. Sky King memandang Tuan Wei dan bertanya, Tuan, apakah ada cara untuk mengetahui di mana lebah beracun yang sebenarnya bersembunyi? Tidak sulit, kata Tuan Wei dengan anggukan. Dia memanggil ras gen. Ras gen tampak seperti kura-kura, tetapi kepalanya berbentuk seperti ular. Banyak simbol misterius hadir di punggung kura-kura. Ada jarum di dalam makhluk itu juga. Itu terlihat sangat aneh. Tuan Wei menggigit jarinya dan meneteskan darah ke jarum di punggung kura-kura itu. Begitu terkena darah Tuan Wei, jarum mulai berputar. Ketika jarum berhenti ke suatu arah, Tuan Wei dengan cepat berkata, tubuh asli lebah beracun itu seperti itu. Sky King segera memerintahkan penunggangnya untuk pergi ke sana, namun jarum di punggung penyu terus berubah arah. Mereka dengan cepat dapat menemukan di mana lebah beracun itu sebenarnya bersembunyi. Saat lebah beracun berubah arah, jarum pada penyu pun berubah arah untuk mengikutinya.
Setelah mengetahui keberadaan lebah beracun itu, Sky King tidak perlu melakukan apapun. Para elitnya sudah mampu membunuh lebah beracun kelas raja. Han Sen berpikir ini agak menarik. Tidak peduli apakah itu lebah beracun dengan kekuatan panggilan menakutkan atau kura-kura kompas Tuan Wei, mereka semua memiliki kekuatan magis. Hal itu terutama berlaku untuk kura-kura kompas Tuan Wei. Itu hanya ras gen mutan kelas duke, tapi tampaknya akan sulit menemukan lebah beracun kelas dewa. Kekuatan ras gen benar-benar banyak berubah. Tingkat sesuatu bukanlah masalahnya, itu semua tergantung pada kastornya. Jika ras gen digunakan dengan baik, itulah cara kemenangan dapat ditentukan. Han Sen melihat kegunaan ras gen tidak ditentukan oleh levelnya. Tentu saja, ras gen tingkat yang lebih tinggi memang memberikan manfaat yang lebih besar. Dibandingkan dengan ras gen dengan elemen serupa, satu di level yang lebih tinggi masih lebih baik. Raja lebah beracun terbunuh. Seluruh legiun lebah beracun di planet ini punah. Penunggang luar angkasa naga besar mengendalikan seluruh planet. Hua Wei dan murid-muridnya memeriksa denyut nadi. Mereka menemukan land pulse dan menyuruh penunggang naga besar menggali. Han Sen dan yang lainnya bahkan tidak perlu mengangkat jari. Dia ada di sana, bersantai dengan Sky King dan mengobrol santai. Apa yang membuat Han Sen dan yang lainnya layak mendapat 30%? Mereka tidak melakukan apa-apa. Saudara tiga tahu tentang itu, dan itu membuatnya marah. Kakak laki-laki itu dengan tenang berkata, kakak tiga, berhenti bicara omong kosong. Jika Sky King memberinya 30%, itu berarti Han Sen layak mendapatkannya. Kamu harus berhenti mencoba memprovokasi dia. Petik 2. Brother Tri tidak senang, tetapi dia tahu dia benar. Wajahnya berubah menjadi hijau, tetapi dia tidak lagi berani mengatakan apapun. Termasuk Tuan Wei, semua orang sibuk. Hanya Sky King, Han Sen, dan beberapa lainnya yang bebas. Mereka berkumpul di depan meja, menonton dan berbicara. Saudara Han, apakah kamu dan Bauer tertarik pada pertarungan dewa? Tergantung. Aku akan bergabung jika aku punya waktu, kata Han Sen dengan santai. Dia terdengar sangat dingin tentang itu, tapi dia tidak benar-benar tahu apa pertarungan dewa itu. Jadi, dia tidak menjawab dengan jelas. Bab 3138 Snake Turtle Hide. Planet itu adalah bagian dari Ghost Starlight. Seluruh planet ini penuh dengan land pulse. Seseorang hanya perlu mengambil 3 langkah untuk menemukan denyut nadi kecil lainnya. Jika seseorang mengambil 10 langkah, dia mungkin dapat menemukan denyut nadi yang besar. Jika seseorang menggunakan sekop untuk menggali sedikit, dia mungkin mendapatkan telur gen. Tentu saja, itu agak dibesar-besarkan, tetapi ada banyak land pulse dan telur gen. Dalam beberapa hari yang singkat, mereka mampu menggali 1000 telur gen. Meskipun tidak ada telur gen kelas dewa, ada banyak telur gen kelas raja. Pada hari kelima penggalian mereka, sesuatu terjadi. Seorang ksatria luar angkasa naga besar mati. Awalnya, tidak ada yang menyadarinya. Pengendara itu tidur di tenda bersama beberapa pengendara lainnya. Keesokan harinya, dia hanya berhenti bernapas. Tubuhnya sudah dingin saat ditemukan. Dia tidak memiliki luka, dan pengendara ksatria lainnya tidak mendengar apapun. Mereka mengira dia pasti meninggal karena suatu penyakit. Selama beberapa hari berikutnya, satu pengendara meninggal saat tidur setiap malam. Mereka semua meninggal dengan tenang tanpa luka. Para petugas medis memeriksa tubuh para ksatria dan tidak menemukan masalah. Tidak ada racun di dalamnya, dan organ mereka baik-baik saja. Seolah-olah mereka mati secara alami. Sky King mengira seseorang datang untuk melawannya untuk mendapatkan denyut nadi, jadi dia mengirim seseorang untuk menjelajahi daerah itu. Dia juga memiliki kastor gen yang kuat untuk melindungi daerah tersebut. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Satu orang masih sekarat setiap hari. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu membuat khawatir semua penunggang naga besar. Tidak ada yang berani tidur. Mereka takut bahwa mereka akan menjadi orang berikutnya yang mati. Rajaku, kurasa ini bukan tentang musuh potensial yang melakukan sesuatu, kata Tuan Wei kepada Sky King. Bagaimana apanya? Sky King bertanya dengan menyipitkan mata. Dia tampak tenang, tetapi orang yang mengenalnya tahu bahwa suasana hatinya diam-diam sedang masam. Para pengendara yang meninggal secara misterius satu persatu sedang menggali di zona yang sama dengan land pulse, kata Tuan Wei. Dari apa yang aku tahu, mereka seharusnya terpengaruh oleh denyut nadi yang sama. Apa maksudmu ada ras gen di dekat denyut nadi itu? Sky King bertanya dengan heran. Tuan Wei menggelengkan kepalanya. Ini mungkin bukan ras gen. Banyak land pulse memiliki kekuatan sial, seperti roh jahat memunculkan pemandangan aneh. Petik 2. Aku bertanya, tetapi mereka tidak menemukan roh jahat bermunculan di sana, jawab Sky King. Tuan Wei berkata, mata air roh jahat adalah pemandangan yang agak aneh. Ada beberapa kekuatan lebih buruk di luar sana yang tidak mudah dilacak. Aku ingin pergi ke negeri itu dan melihat apa yang terjadi. Petik 2. Tentu, aku akan pergi denganmu. Aku ingin melihat apa yang menyebabkan ini. Sky King berbicara dengan ekspresi membunuh. Han Sen dan yang lainnya juga mengikuti. Bagaimanapun, Han Sen telah mengambil potongan 30%, jadi tidak akan menyenangkan jika dia duduk di sana tanpa melakukan apapun untuk berkontribusi. Para pengendara yang tewas telah menggali di lokasi yang berbeda dari land pulse, tetapi mereka selalu berada di dekat sungai yang sama. Sungai itu adalah yang terbesar di planet ini. Panjangnya lebih dari 10.000 mil. Itu juga memiliki beberapa cabang. Makhluk lain di planet ini hampir seluruhnya dimusnahkan oleh lebah beracun. Beberapa berhasil bertahan hidup di dalam air.
Sky King yakin itu pasti ras gen yang bertahan di air yang menyebabkan masalah. Setelah menyelidikinya, mereka tidak menemukan apapun. Tuan Wei membawa beberapa siswa untuk mengikuti sungai. Mereka mengamati sungai dan bagaimana itu mengalir. Mereka mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti cakram untuk mengkonfirmasi lokasi mereka. Mereka akhirnya mencapai denyut nadi tempat para ksatria menggali. Dalam perjalanan, Tuan Wei tidak banyak bicara. Selama perjalanan mereka, wajahnya terlihat semakin suram dari menit ke menit. Setelah dia memeriksa beberapa titik di denyut nadi darat, Tuan Wei memandang Sky King dengan serius. Tuan Raja, kita tidak dapat menggali denyut nadi dalam jarak 300 mil dari sungai ini. Mengapa demikian? Sky King bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tuan Wei menunjuk ke sungai dan berkata, tolong lihat ke sana. Sungai dimulai dari dataran tinggi bersalju. Ini harus pergi ke laut, tetapi di tengah sungai ini, ia mengalir ke bawah tanah. Ini menciptakan sungai bawah tanah. Meski masih mengalir ke laut, pada formasi ini Land Pulse memiliki nama. Ini disebut Snake Turtle Hide. Petik 2. Apa itu formasi Snake Turtle Hide? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu, tanya Sky King. Tuan Wei tersenyum masam. Sungai di atas Land Pulse disebut naga puya, tapi naga terbang melalui 9 awan. Mereka tidak bersembunyi. Saat ini, separuh sungai berada di bawah tanah, dan karenanya seperti ular yang bersembunyi di dalam cangkang penyu. Itulah mengapa ini disebut Snake Turtle Hide. Petik 2. Apa yang istimewa dari formasi ini? Mengapa kita tidak bisa menggali di sini? Sky King bertanya. Tuan Wei menjawab, Tuan, pernahkah kamu mendengar tentang ular dan kura-kura berkelahi satu sama lain? Aku telah melihat banyak, kata Sky King dengan anggukan. Tuan Wei mengangguk dan melanjutkan dengan berkata, jika ular ingin memakan kura-kura, mereka harus menggigit lehernya. Saat penyu kesakitan, ia akan menggigit tubuh ular dan memasukkan kembali kepalanya ke dalam cangkang. Kepala ular itu akan ikut terbawa juga. Dalam pertarungan penyu dan ular jenis ini, mereka akan saling menggigit dan melepaskannya hingga keduanya mati. Ini memastikan bahwa jika satu jatuh, yang lain turun bersamanya. Formasi Snake Turtle Hide juga seperti itu. Jika kita menggali Land Pulse di dekat sungai ini, itu seperti kita menggali tubuh ular dan cangkang penyu. Ular dan penyu yang saling membunuh mungkin sekarang bisa dibebaskan. Orang yang menggali tubuh ular dan cangkang penyu akan berada dalam kondisi yang buruk. Ini adalah formasi yang sangat buruk. Ini adalah salah satu Land Pulse paling jahat yang ada. Jika kita terus menggali di sini, sesuatu yang negatif akan terjadi. Bahkan jika kamu mendapatkan beberapa telur gen darinya, itu tidak akan pernah sepadan. Petik 2. Wilayah sungai ini sangat besar, dan ada banyak Land Pulse, kata Sky King. Jika kita tidak menggali dalam jarak 300 mil dari sungai, kita akan menerima setidaknya 10% hingga 20% kerusakan tambahan. Apakah kamu punya cara untuk memperbaikinya? Petik 2. Denyut nadi jahat ada di sini sekarang, jadi tidak ada yang bisa aku lakukan, kata Tuan Wei, terlihat agak sedih. Jika memang seperti itu, jangan menggali apa-apa. Sky King mengerti. Dia memerintahkan orang-orang untuk merencanakan ulang upaya penggalian mereka dan menghindari daerah manapun yang berada dalam jarak 300 mil dari sungai. Adapun sungai yang menuju ke bawah tanah, Tuan Wei menghitung kemana perginya sehingga mereka bisa menghindarinya. Setelah itu, pengendara naga besar berhenti mengalami kematian setiap hari. Tidak ada lagi ksatria yang tewas selama penggalian mereka. Mereka pikir semuanya sekarang baik-baik saja. Setelah beberapa hari, cahaya mulai bersinar di dalam sungai. Itu seperti sungai cahaya malam. Melihat ke planet, naga nyata yang berkilau tergeletak di tanah. Itu terlihat sangat cerah. Siapapun dapat mengetahui bahwa ini adalah pemandangan aneh dengan denyut nadi yang dapat mengejutkan dunia. Sayang sekali itu di dalam formasi Snake Turtle Hide. Tidak ada cara untuk mendapatkannya. Setelah Sky King mengirim sekelompok ksatria ke sungai untuk menggali Land Pulse, semua penunggangnya mati dalam beberapa hari. Tidak ada satupun yang selamat. Setelah itu, Sky King tidak berani mengirim siapapun keluar sana untuk menggali Land Pulse. Setiap hari, dia melihat denyut nadi yang mengejutkan langit, tapi dia tidak menggali. Dia sangat kesal. Bab 3139 mengusir badak jahat. Hansen dan yang lainnya sangat bebas seperti yang mereka inginkan. Setelah Hansen mendengar bahwa sesuatu yang aneh terjadi di sana, dia berencana membawa Bauer ke sana untuk menggali. Dia tidak percaya denyut nadi bisa membahayakan mereka. Jika ada denyut dewa yang bisa mengejutkan dunia, mungkin mereka bisa menemukan telur gen langka di sana. Hansen kurang dalam hal itu. Dia mengobrol dengan Sky King. Ketika Sky King mendengar tentang rencananya, dia merasa sangat senang karenanya. Kalian pergi dan gali. Kamu dapat menyimpan setiap telur gen yang kamu gali. Kamu tidak perlu membagikannya dengan kami. Petik 2. Beberapa puluh ribu mil jauhnya, setengah dari sungai itu berada di bawah tanah. Radius radiasinya lebar. Ada banyak Land Pulse di sana. Ada sebanyak bulu pada sapi. Hansen dan Bauer, ayah dan putrinya, bersiap untuk pergi menggali. Ada begitu banyak tanah yang bisa mereka gali di sana selama sisa hidup mereka. Karena itu, Sky King tidak terlalu khawatir tentang mereka yang menggali semua telur gen. Setelah mereka masuk, pasukannya akan bisa masuk dan menggali jika mereka menghancurkan formasi Snake Turtle Hide. Dia tahu bagaimana menghitungnya. Bahkan jika Hansen tidak dapat memecahkannya, itu tidak membahayakan Sky King. Dia akan membantu Hansen, dan itu keren juga. Han tua,
aku akan pergi dengan kalian, kata Balgai sambil mengunyah giginya. Mengapa kamu ikut dengan kami? Hansen bertanya. Apa kau tahu betapa berbahayanya tempat itu? Jika kalian tidak takut, maka aku juga tidak takut, kata Balgai dengan marah. Hansen berpikir, tentu saja, kami tidak takut, tapi kamu berbeda. Tubuhmu terlalu lemah. Jika kamu tidak tahan dengan Snake Turtle Hide, kamu akan mati. Hansen memang ingin si botak pergi bersamanya. Balgai berkata, jika aku tidak pergi dengan kamu, apakah kamu dapat membaca Land Pulse? Tahukah kamu di mana dan bagaimana menemukan telur gen? Apakah kamu tahu cara menggalinya? Petik 2. Setelah Hansen mendengar itu, dia terkejut. Itu pertanyaan besar. Sekalipun mereka tahu ada barang bagus yang bisa ditemukan di sepanjang sungai, mereka tidak bisa menggali setiap inci darinya. Telur gen berbeda dari yang lain. Sebelum menetas, mereka lemah. Jika Hansen menggunakan terlalu banyak kekuatan saat menggali, telur gen mungkin pecah dengan tanah yang dia kerjakan. Ayo pergi bersama, kata Li Bingyu tiba-tiba. Aku punya cara untuk melindungi si botak. Apa rencanamu? Hansen dan Balgai menatap Li Bingyu dengan heran. Itu adalah formasi yang bahkan Tuan Wei tidak bisa hancurkan. Li Bingyu dengan dingin berkata, bukankah kalian melihatku seperti itu? Aku yakin Tuan Wei tahu tentang metode ini juga, tapi itu hanya bisa membuat 1 atau 2 orang tidak terpengaruh. Ini tidak akan berhasil untuk banyak orang, jadi usaha penggalian skala besar tidak mungkin dilakukan. Meskipun, hanya memiliki sedikit orang tidak akan memungkinkan kami untuk menggali banyak. Petik 2. Metode apa itu? Balgai dengan cepat bertanya. Aku memiliki ras gen yang disebut Repel Evil Rhino, kata Li Bingyu. Setelah digabungkan dengannya, biarpun kamu dalam bahaya, kamu tidak akan terpengaruh. Ini hanya bekerja jika kamu digabungkan dengan Repel Evil Rhino. Orang lain tidak akan dilindungi. Petik 2. Balgai terkejut. Repel Evil Rhino adalah harta yang digunakan Tuan untuk menggali tanah. Aku tidak percaya kamu memilikinya juga. Tapi kita ada 4. 1 Repel Evil Rhino tidak akan membantu. Petik 2. Li Bingyu menjawab, Hansen bilang dia punya caranya sendiri, dan aku punya ras gen lain untuk digunakan. Kamu bisa menggunakan Repel Evil Rhino. Dia kemudian memindahkan Repel Evil Rhino ke Balgai. Balgai menerima Repel Evil Rhino. Dia tampak terkejut. Repel Evil Rhino hanya kelas raja, tapi sangat jarang. Tuan manapun yang menerima 1 akan menganggapnya sebagai harta yang paling berharga. Guruku memiliki 1, tetapi tidak semua siswa memilikinya. Aku tidak percaya aku, si botak, bisa menggunakan Repel Evil Rhino hari ini. Petik 2. Aku hanya meminjamkannya padamu untuk sementara, kata Li Bingyu dengan dingin. Aku tidak membutuhkannya selamanya, kata Balgai riang. Menggunakannya hanya sekali dalam hidupku sudah cukup merupakan hak istimewa. Mereka berempat mempersiapkan diri dan berangkat ke sungai. Hantua, apakah tidak apa-apa membawa Bauer? Pria botak mengkhawatirkan Bauer. Jangan khawatir, kata Hansen dengan santai. Aku punya cara untuk menjaga Bauer tetap aman, tapi itu hanya berhasil pada mereka yang memiliki darah yang sama denganku. Sebelum 4 dari mereka mencapai sungai, mereka melihat sekelompok orang menggali Land Pulse di depan mereka. Ini adalah dunia kecil. Ketika Balgai melihat mereka, dia meludah ke lantai. Orang yang memerintahkan orang-orang yang menggali pulsa tanah adalah Saudara Tiga. Saudara Tiga melihat mereka mendekat. Dia mengendarai seekor burung besar ke arah mereka. Dia memiliki sikap yang sangat berbeda. Dari jauh, Brother Tree tersenyum. Saudara Xia, kemana kamu dan Tuan Han pergi? Aku akrab dengan tempat ini, jadi aku bisa memimpin jalan untuk kamu. Balgai terkejut. Dia belum pernah melihat Brother Tree berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Dia kemudian menyadari mengapa Brother Tree bersedia mengubah sikapnya. Balgai tidak membeberkan proses berpikir Brother Tree. Dia tampak seperti sedang tersenyum padanya, tapi dia tidak tersenyum padanya. Kami berencana untuk menggali ras gen di dekat sungai. Apakah kamu tertarik untuk pergi? Petik 2. Ketika Saudara Tiga mendengar itu, wajahnya berubah. Dia tersenyum. Tempat itu terlalu berbahaya. Jika kamu ingin menggali telur gen, daerah ini memiliki Land Pulse yang cukup. Mengapa pergi ke suatu tempat yang sangat berbahaya? Balgai tertawa. Menggali tanah biasa tidak menunjukkan diri kita sebagai murid Tuan Wei. Jika kamu tidak pergi ke sana, maka kami akan pergi. Petik 2. Setelah itu, Balgai memanggil badak Repel Evil Rhino. Dia menunggangi badak itu, tetap di belakang Hansen. Saat melihat Repel Evil Rhino, wajah Brother Tree berputar-putar dalam berbagai warna. Dia terlihat sangat cemburu. Baik, rasanya menyenangkan. Setelah berjalan jauh, Balgai tertawa keras. Li Bingyu dengan dingin berkata, dengan bersikap seperti itu, hanya masalah waktu sebelum seseorang menusukmu dari belakang suatu hari nanti. Balgai tidak peduli. Dia berkata, dia telah cukup menusukku dari belakang. Aku telah belajar dari guru selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah berhenti menindasku. Sekarang, aku memiliki apa yang diperlukan untuk melawan. Petik 2. Kita hampir sampai, kata Hansen kepada Balgai. Bergabunglah dengan Repel Evil Rhino kalau terjadi sesuatu. Balgai memilih untuk bergabung dengan Repel Evil Rhino. Balgai sangat kuat. Setelah bergabung dengan Repel Evil Rhino, tubuhnya lebih kuat. Dia seperti sepotong daging. Hidungnya memiliki kula badak perak. Mereka berempat memasuki radius 300 mil sungai. Tidak peduli apa yang dilakukan seseorang, pengalaman selalu diperlukan. Sebelumnya, Balgai tidak memiliki pengalaman Land Pulse.
Meskipun dia telah belajar banyak, ketika harus turun ke sana, itu tidak pernah berjalan dengan baik. Sekarang, dia terus menggali semua jenis land pulse. Dia memiliki banyak land pulse khusus. Levelnya pasti meningkat, dan skillnya pasti meningkat. Setelah melihat-lihat, dia menemukan denyut nadi di dekat sungai. Hansen tidak bisa merasakan jika ada sesuatu yang berbeda di sana. Dia menggali beberapa batang tanah dan menemukan sesuatu. Dia memperoleh selusin telur gen. 3 di antaranya adalah kelas raja. Balge tiba-tiba menunjuk ke leher Hansen dan bertanya, apa itu di lehermu? Apa? Hansen mengeluarkan cermin dan memeriksa dirinya sendiri. Dia memperhatikan bahwa lehernya memiliki garis hitam yang sangat kecil. Jika dia tidak memeriksanya dengan cermat, dia akan mengira dia mengenakan kalung hitam. Bab 3140, Subscribe Penatua. Hansen menggunakan tangannya untuk menggosoknya. Sepertinya garis hitam ada di bawah kulit. Dia tidak bisa menghapusnya. Balge menunjuk ke arah Bauer dan berteriak, leher Bauer juga memilikinya. Hansen mengerutkan kening. Dia memandang leher putih salju Bauer dan melihat ada garis hitam. Faktanya, bukan hanya Bauer yang memilikinya. Mereka segera menyadari bahwa mereka berempat entah bagaimana mengembangkan garis hitam yang aneh. Li Bingyu tampak mengerikan. Jika aku benar, garis hitam ini adalah Blackhead War yang legendaris. Apa itu Blackhead War? Hansen dan Balge memandang Li Bingyu. Li Bingyu memandang si botak dan berkata, Balge, kamu adalah murid dari Tuan Wei. Kamu pasti pernah mendengar legenda Tuan Tian Kuang Kerajaan Qi. Dia tidak menjawab pertanyaan awal. Aku pernah mendengarnya. 300 tahun yang lalu, Tuan Besar Tian Kerajaan Qin sangat terkenal. Dia menggali banyak denyut dewa yang mengejutkan langit. Dia lebih besar dari guruku hari ini. Dia seperti tuan pertama dari ketujuh kerajaan. Balge mengangguk dan berkata pada Li Bingyu. Ada banyak cerita legendaris tentang Tuan Tian. Yang mana yang kamu maksud? Petik 2. Yang terakhir, kata Li Bingyu. Balge terkejut. Yang terakhir. Apakah itu legenda tentang Tuan Tian yang membawa murid-muridnya untuk menggali land pulse yang besar dan tidak pernah kembali? Tidak ada yang bisa mengetahui tentang apa yang terjadi padanya. Ratusan siswa yang dia bawa juga lenyap. Apakah itu ceritanya? Petik 2. Ya, yang itu, kata Li Bingyu dengan anggukan. Apa yang istimewa tentang itu? Tuan Tian memiliki denyut nadi dewa misterius dan memanggil murid-muridnya untuk menggali denyut nadi dewa bersama-sama. Mereka tidak kembali. Balge memandang Li Bingyu dengan bingung. Dia tidak yakin mengapa dia mengungkitnya. Li Bingyu tersenyum masam. Itu hanya salah satu versi legenda. Aku telah mendengar versi lain. Legenda mengatakan Tuan Tian membawa beberapa ratus siswa ke denyut dewa itu, dan mereka menggali di sana siang dan malam. Tanah menjadi aneh. Warnanya merah tua dan sulit untuk digali. Mereka menggali selama 7 hari 7 malam. Setelah sekian lama, mereka hanya bisa menggali sedalam 9 kaki. Pada saat itu, mereka menggali sesuatu yang seperti ubin batu hijau. Petik 2. Balge belum pernah mendengar versi cerita ini sebelumnya. Sama seperti Hansen, dia mengangkat telinganya untuk mendengarkan Li Bingyu berbicara. Li Bingyu melanjutkan dengan berkata, Tuan Tian dan murid-murid lainnya merasa aneh. Saat mereka menggali land pulse, itu berada di planet tak bernyawa. Mengapa ada ubin batu di sana? Jadi, mereka terus menggali. Mereka segera menemukan sebuah bangunan tua yang rusak jauh di dalam bumi. Semua dinding dirobohkan. Tidak diketahui bagaimana itu terkubur di bawah tanah. Mereka menggali seluruh bangunan untuk melihat dengan lebih baik. Mereka melihat tanda batu di dekat pintu depan. 4 kata tertulis di atasnya, kuil dewa kepala rusak. Petik 2. Setelah mendengar ceritanya, Balge tidak mempercayai kata-katanya. Kuil Tuhan tidak akan pernah mati. Bahkan elit pamungkas dari 7 kerajaan tidak dapat menghancurkan kuil dewa. Bagaimana mungkin seseorang bisa hancur dan terkubur di bawah tanah? Ini pasti lelucon. Petik 2. Itulah yang dikatakan Tuan Tian. Semua orang juga berpikir begitu. Kuil itu tidak memiliki patung. Mereka mengira itu adalah replika kuil dewa yang dibangun melalui tangan manusia. Ditambah lagi, lokasi denyut dewa itu berada di bawah kuil dewa kepala rusak, jadi mereka harus memindahkan kuil dewa untuk terus menggali. Keesokan harinya, setelah mereka memindahkan kuil dewa kepala rusak, leher semua orang memiliki garis hitam kecil. Ketika Li Bingyu mengatakan itu, suaranya mulai berubah. Balge merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengelus lehernya. Li Bingyu melanjutkan dengan berkata, garis hitam itu tidak terasa sakit atau gatal. Tidak ada yang secara inheren aneh tentang itu. Tuan Tian tidak tahu apa yang terjadi. Dia memikirkan banyak cara untuk mencoba menghapusnya, tetapi dia tidak dapat menemukan kesuksesan. Hal-hal menakutkan mulai terjadi keesokan harinya. Saat mereka tertidur, beberapa siswa dipenggal kepalanya. Garis hitam menentukan titik yang tepat ketika mereka dipenggal. Setelah itu, jika ada yang tertidur, kepala mereka dipotong secara misterius. Petik 2. Tuan Tian membuat siswa mengawasi siswa lain tidur. Para siswa tidak berani tidur, tetapi manusia adalah manusia, dan pada akhirnya manusia harus tidur. Tidak peduli seberapa kuat mereka, itu adalah kebutuhan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa membantu tetapi tertidur. Para siswa tersebut dikatakan telah melihat pemandangan yang sangat aneh. Ketika seorang siswa jatuh tertidur, garis hitam jatuh. Sepertinya seseorang telah menggunakan kapak untuk memotongnya. Darah mengalir kemana-mana, tetapi siswa yang menonton ini tidak melihat apa-apa. Petik 2. Tuan Tian menggunakan segala cara yang dia bisa untuk menghentikannya.
Dia tidak dapat menemukan apa yang menyebabkan garis hitam itu terwujud. Pada akhirnya, dia harus membiarkan salah satu siswa yang tidak bisa tetap terjaga tertidur. Dia kemudian mengikis kulitnya sehingga dia kehilangan kulitnya tetapi bertahan hidup. Siapa yang bisa mengetahui bahwa garis hitam sebenarnya tidak ada di kulit mereka? Itu jauh di dalam daging dan tulang. Untuk kulit, kulit sama sekali tidak berguna. Akhirnya, kepala siswa dipenggal saat dia tidur. Petik 2. Jika keadaan seperti itu, siapapun yang tertidur akan kehilangan akal dan mati. Mereka mampu menghindari tidur selama 10 hari atau setengah bulan. Beberapa bahkan bertahan 1 atau 2 bulan, tetapi manusia tidak dapat menghindari tidur selamanya. Seperti yang lainnya, begitu mereka tertidur, kematian datang. Pada akhirnya, Tuan Tian dan murid-muridnya mengalami nasib yang sama. Mereka semua mati karena pemenggalan kepala. Garis hitam di leher mereka diberi judul, Blackhead War. Petik 2. Setelah mendengar semua itu, Balgai merasa merinding. Dia memaksakan senyum dan berkata, itu hanya legenda. Jika Tuan Tian dan yang lainnya semuanya terbunuh, lalu bagaimana kisah mereka tentang Blackhead War bisa dipertahankan? Siapa yang hidup untuk menceritakan kisah itu? Ditambah lagi, kita tidak menemukan Broken Head Temple. Garis hitam di leher kita tidak bisa menjadi Blackhead War. Kuharap begitu, tapi ini terlalu mirip dengan legenda Blackhead War, Li Bingyu dengan serius berkata. Dia jelas tidak menganggap semua ini sebagai lelucon. Hansen mengerutkan kening dan berkata, para pengendara yang meninggal sebelumnya tidak dipotong kepalanya, dan leher mereka tidak memiliki garis hitam. Ya, dan kita tidak menemukan kuil dewa, kata Balgai dengan suara gemetar. Kita juga tidak merusak kuil dewa, jadi bagaimana mungkin kita bisa memprovokasi dewa penghancur? Tangannya terus mengusap garis hitam di lehernya, tak mampu menghapus bekasnya. Hansen tidak percaya pada karma tentang hal-hal seperti itu. Jelas terlihat ada kekuatan di sekitar. Sangat aneh kekuatan itu bisa membuat mereka mengembangkan garis hitam. Li Bingyu menghela napas. Meski bukan Blackhead War, itu tetap akan menjadi masalah besar bagi kita. Jika tidak, Repel Evil Rhino Balgai seharusnya berhasil. Petik 2. Itu tidak masalah, kata Balgai sambil menelan ludahnya. Kita harus berpikir untuk kembali dulu. Aku akan mengizinkan guruku untuk memeriksanya. Dia sudah tua, jadi mungkin dia tahu apa itu garis hitam. Petik 2. Saat dia sedang berbicara, si botak tiba-tiba berteriak. Dia memegangi lehernya saat garis hitam di lehernya mulai berdarah. Balgai mencengkeram lehernya yang terbakar, dan dia berteriak ketakutan, sialan. Aku pikir pemenggalan hanya datang saat kamu tidur. Terima kasih sudah subscribe Penatua.